nggak henti-hentinya kita ucapkan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena di tengah masa pandemi ini ya kan kita masih diberikan kesempatan untuk ketemu ya, apa namanya, walaupun via daring ya kan, ya dimana ketika teman-teman kita, saudara-saudara kita itu mereka ya mungkin banyak yang nggak bisa kayak kita gitu loh, ya kan, terhambat ekonomi ya kan, terhambat sehat ya kan, ada mungkin mereka yang sehat, yang sakit maksudnya ya kan, kena pandemi secara langsung ataupun enggak gitu kan, tapi kita masih sehat ya kan, atau mereka sehat sih gitu kan, tapi mereka eh, nggak punya uang gitu lah, ekonominya terganggu sehingga nggak punya kuota lebih selain buat kuliah, ya akhirnya teman-teman masih bisa gitu kan. Dan ya banyak lagi lah gitu kan yang perlu kita syukuri gitu kan di dalam kehidupan kita ini gitu kan. Maka ya yuk kita sama-sama bersyukur ya kan, ketika kita bersyukur ya insya Allah Allah tambahkan lah gitu kan rezekinya gitu kan. Dan 2 jam ke depan ya insya Allah kita akan apa namanya, ngobrol, ini tipenya ngobrol aja ya, makanya saya bilang apa namanya, di unmute dong biar nggak kayak monolog. Tenang bang, tenang bang. Ini jadi kayak ngomong sendiri soalnya kayak. Ya. Khusus buat Dwiki, Ihsan ada gak Ihsan? Ihsan lagi ada urusan bang, jadi Oh gitu. ya jadi dia minta tolong saya, makanya saya jadi gini. Oke. Coba aktifin dia dong Ki, lupa ya yang mana Dwiki. Aduh, lagi berantakan bang. Emang mukanya berantakan. Kan lupa enggak kali. Nah bang, yang ini bang. I see. Oke. Ntar, dulu waktu di Gemastik apa ya? Iya. Gemastik ya, oke. Ya. Siap, ingat. Oke, silakan kalau mau dimatiin lagi. Kuota bang. Kasihan kuotanya ya. Oke, makasih ya sebelumnya buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir, yang tadi udah dibilang sama Dwiki. Apa namanya, 2 jam ke depan ya, jam 1 sampai jam 5. Ya kan, padahal kan teman-teman 2 jam ini kan ya bisa aja nggak hadir di sini gitu loh. Ya kan, 2 jam bisa ngapain aja, push rank. Ya kan, terus bisa makan nggak bisa ya sekarang, makan nggak bisa gitu kan, bisa tidur ya kan, istirahat ya kan, karena kan lagi puasa sebagian besar mungkin gitu kan, capek ya kan, 2 jam bisa olahraga mungkin ya, walaupun panas sih sekarang gitu kan, kondisinya lagi siang hari, banyak lah gitu kan 2 jam yang bisa dilakukan sama teman-teman. Tapi teman-teman udah mau menyempatkan diri di pertemuan kita pada hari ini, itu ya saya apresiasi, saya apresiasi sekali lah gitu kan, apresiasi banget gitu kan, untuk pengorbanan teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, coba kita cek dulu deh. Ada yang udah ketemu belum sih semuanya? Dari nama-namanya sih, sebagian besar kayaknya baru ya. Coba dong, unmute dulu dong speakernya dong. Ayo. Bisa jawab juga lewat ini chat. Chat boleh kalau nggak mau unmute. Ini ada gak sih Ki orangnya Ki? Ada bang. Nah, tidak ada tanda-tanda kehidupan soalnya. Oke, it's okay lah, kita anggap aja ada ya. Nah, apa tuh? Pakai Gmail dummy. Maksudnya apa, Vin? Alvin STK 56. Nah ya, sebutin ini dong, apa namanya, departemennya dari mana, angkatan berapa? Ini soalnya saya senang banget nih, apa namanya, di sebuah kehormatan tersendiri lah, diminta tolong sama teman-teman DNA gitu kan, untuk sharing sama teman-teman, berbagi, ya kan, karena ini kan 56, 54. Dwiki angkatan berapa? 55 bang. 55 ya kan, jadi serasa masih muda gitu loh. STK aja, yang Ilkom nggak ada? Oke. STK, oh ya maaf Ki. Ya, STK 56. Oke deh, berarti 54, 56 kayaknya belum pernah ketemu ya, rata-rata 56. Dulu terakhir itu waktu di Daming itu ngisi tentang regresi itu kapan ya, lupa juga. Kebanyakan kalau nggak salah anak-anak 53, 54.
kayak angkatannya siapa ya, Bang Imam Muhajir, kenal? Kenal. Imam itu STK atau Ilkom ya? Bang Imam tuh fisika. Fisika malah ya. Oh iya. Iya. Oke. Nah itu kayaknya terakhir ketemu sama teman-teman. Oke deh, nggak apa-apa. Lanjut ya. Nama saya Devi. Ada kelihatan kan share screen-nya? Kelihatan? Presentasi kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Nama saya Devi Apriansyah. Panggil aja Devi. Ilkom angkatan 52. Ya kan? Ya apa namanya, dekat lah kita lah. Apa namanya, nggak jauh-jauh banget gitu kan. Sekarang kesibukan di rumah aja. Ya semuanya di rumah ya. Ya apa namanya, setelah kemarin lulus itu mungkin nggak kayak teman-teman yang kemarin udah sempat ngisi kan, Bang Oktav ya sama Kak Dian ya. Kalau beliau berdua itu agak cepat kerjanya gitu kan. Jadi setelah lulus ya kan, apalagi Bang Oktav tuh gitu kan, beliau kan apa namanya, sempat magang juga gitu kan beberapa kali gitu kan, dan ya kerja pun cepat gitu kan. Nah saya setelah lulus tuh nggak langsung kerja gitu kan, ya sebenarnya belum dapat sih gitu kan. Jadi belum dapat kerja, dan akhirnya mikir gimana nih sih biar saya tuh bisa tetap apa istilahnya, upgrade diri gitu kan, di tengah teman-teman yang lain udah pada kerja ya kan, tapi saya ya belum gitu kan. Nah akhirnya alhamdulillah, kalau misalnya teman-teman tahu di apa namanya, Kominfo itu kan punya program ya namanya DTS ya kan, Digital Talent Scholarship ya kan, dan saya coba ikut ya kan, ikut program DTS itu, dan memang ada beberapa apa namanya part gitu ya gitu kan, terkait dengan topik pembahasan, dan ada memang big data ya kan, big data, dan saya ikut di big data kan, tipis-tipis lah ya, big data sama data mining gitu kan. Nanti lagi kita cerita. Nah jadi selama 3 bulan kurang lebih, iya kalau nggak salah 3 bulan kalau nggak salah ya, 3 bulan atau 2 bulan, lupa, 2 bulan kalau nggak salah, itu 2 bulan ikut di DTS itu. Dan alhamdulillah DTS-nya itu kan se-Indonesia nyebar ya kan, nyebar di beberapa universitas Indonesia itu kan, dan yang saya ikutin itu alhamdulillah dapat yang di UI ya kan, dan itu luar biasa banget lah, ngalamin kuliah sama dosen-dosen UI ya kan. Ilmunya itu rata-rata daging semua gitu, dan mereka ya master lah gitu kan. Nah itu bersyukur banget gitu kan, dan sekarang alhamdulillah udah kerja di Bogor ya kan. Saya TK sampai kerja itu di Bogor terus, jadi Bogor sejati ya. Jadi kalau mau tanya-tanya tentang Bogor ya silakan tanya Bu Ade Yasin atau Pak Ridwan Kamil, saya aja. Ya, itu aja mungkin perkenalannya. Sekarang kerja di data scientist ya kan, orang pertama di perusahaan itu ya kan, di PT Multi Adidaya Sentosa namanya. Ya teman-teman bisa cari PT apa itu gitu kan, yang jelas akan mengejutkan teman-teman kalau dicari. Saya orang pertama yang apa namanya kerja di bidang data di situ. Jadi apa ya, ya mungkin dari segi keilmuan dibandingkan teman-teman yang udah kerja di perusahaan yang udah ada data science sebelumnya, atau udah stable data science-nya gitu, mungkin improve keilmuannya lebih banyak ya gitu kan. Tapi saya kebanyakan sekarang mengimplementasikan gitu kan, mengimplementasikan apa yang saya dapat waktu kuliah, waktu di komunitas, waktu lomba, waktu belajar di DTS itu gitu kan, macam-macam lah, dan yang saya dapetin gitu kan, tentunya tentang data mining atau data science. Nah ya saya di sini diminta tolong gitu kan, diminta oleh teman-teman dari DNA untuk lanjutin Bang Oktav kemarin yang terakhir ya gitu kan, dan sekarang introduction to Python ya kan. Saya di sini bukan berarti tadi ya saya lebih jago dari teman-teman, enggak gitu kan. Jadi ya mungkin karena saya lulusnya lebih duluan aja sih ya, masuk kuliahnya lebih duluan ya kan, kenal data mungkin lebih duluan mungkin gitu kan, dan ya lulus lebih duluan, kerja lebih duluan dari teman-teman gitu kan. Tapi dari segi ilmuwan saya yakin teman-teman banyak lah kemajuannya dibanding saya gitu kan. Karena kalau di grup yang apa sih grupnya itu yang di lain itu Apa Bang? Grup apa ya, apa? komunitas apa tuh yang di lain itu? Komunitas data mining itu. Yang di komunitas data mining itu, kalau udah si Kenzo sama si Irfan keluar tuh saya aja gak ngerti mereka ngomong apa gitu. Jadi saya lihat tuh wah teman-teman tuh pasti apa namanya banyak banget lah perkembangannya di bidang data science itu, dan saya senang melihatnya gitu kan, ketika teman-teman terus improve gitu, seperti itu. Nah hari ini kita
akan ngobrol tentang introduction to Python. Jadi kita introduction, kenalan sama Python, ya kan. Dan ini menurut saya materinya basic, penting, ya kan. Dan yang basic-basic yang penting itu kan, rumah kalau misalkan pondasi gitu kan, kalau pondasinya itu nggak kuat, ya maka mau bikin rumah sebagus apapun, ya kan, kena tiup angin dikit roboh, kena gempa dikit roboh, ya kan. Itu pentingnya pondasi gitu kan. Dan saya pun ya punya cerita nih, ini coba tebak ya gitu kan. Jadi saya punya cerita itu kan, suatu hari ada orang yang dia tuh jago banget lomba lari, ya kan, entah itu maraton atau lari yang sendirian, pokoknya dia jago banget gitu kan. Dan dikisahkan di satu hari ada lomba lari gitu kan, intinya lomba lari tingkat dunia, ya kan. Dan dia pun ikut, ya kan, singkat cerita dia ikut lomba itu, ya kan. Dan singkat cerita lagi, ketika lombanya itu dimulai, ya kan, ya kan biasa pakai pistol tuh, ya kan, 3, 2, 1, jeder gitu kan. Maka larilah dia gitu kan, lari kencang gitu kan, pokoknya sekuat tenaga dia. Dan ya karena dia jago, master, dan dia mengeluarkan seluruh energinya, ya kan, maka di akhir sesi, ya, atau di akhir perlombaan, ya memang dia berhasil finish di posisi nomor 1 gitu kan. Tapi keanehan terjadi itu kan, saat kan biasa kalau lomba kayak gitu suka dipanggil ya di podium, ya kan. Jadi mulai dari juara 3, 2, 1 gitu kan. Nah, dia finish nomor 1 gitu kan. Ketika pengumuman juara 3, ya dia nggak berharap jadi yang dipanggil gitu kan, karena dia bukan juara 3, itu kan lewat. Ketika dipanggil nomor 2, dia nggak berharap juga, toh dia nomor 1 kok gitu kan, lewat juga gitu kan. Tapi ketika dipanggil juara nomor 1, ya kan, yang aneh, ya kan, ternyata yang disebut adalah bukan nama dia, ya kan. Nah, kira-kira kenapa tuh? Ada yang tahu gak? Kok udah finish nomor 1, dia jago, ya kan, tapi pengumuman pemenang dia nggak disebut. Nah, silakan scan barcode di bawahnya ya. Silakan jawab aktifin speakernya atau chatnya, boleh di chat, boleh deh. Ada yang tahu? Kita ambil 2 jawaban pertama saja. Kalau ada yang benar langsung saya kasih tahu. Ya oke, apa Ki? Apa ya? Ya, apa kira-kira? Kok bisa gitu loh? Dia nggak disebut. 3, 2, 1, terot. Ya, jadi tadi ada bagian cerita yang kelewat, ya kan. Ternyata usut punya usut, ya kan. Si orang tadi itu, ya kan, yang dia harusnya juara 1, itu ternyata dia nggak daftar lombanya. Jadi dia tiba-tiba pas hari H ikut aja lari, ya kan. Kan bisa tuh kalau di kampung-kampung juga kan kayak gitu, kita kalau 17-an kan, lomba balap kelereng, lomba balap karung, ya kita ikut aja di samping gitu loh. Perkara menang atau gak menang, yang jelas kita gak bakal dipanggil pas pengumuman juara. Nah, orang yang tadi pun sama gitu loh. Di awal dia ternyata nggak melakukan pendaftaran gitu. Nah, belajar basic itu bagaikan pendaftaran buat saya pribadi, ya kan. Jadi teman-teman mendaftarkan diri dulu buat mengikuti lomba gitu kan. Ya, Naruto yang teman-teman tahu sekarang jadi Hokage gitu kan, bahkan udah punya anak Boruto, ya kan, dia kan nggak mungkin jadi ninja yang hebat, ya kan, kalau dia nggak bisa mengimprove kemampuan dia di akademik, kalau dia nggak bisa mengimprove kemampuan dia lewat misi-misi, ya kan. Dan dia nggak bisa ikut misi, dia nggak bisa improve kemampuan di akademik kalau dia nggak daftar di akademinya, ya kan. Maka sebetulnya yang basic itu ya tadi gitu loh, yang saya analogikan sebagai daftar tadi gitu kan. Maka saya harap ya teman-teman bisa mengikuti dengan baik diskusi kita pada hari ini, karena penting sekali gitu kan, walaupun relatif gampang nanti teman-teman akan menangkapnya, ya kan. Dan saya yakin teman-teman pun nggak basic banget lah di Python gitu kan, udah udah sering kayaknya gitu kan Python. Oke, kita next ya. Jadi wait. Sorry. Ya itu, jadi intinya basic is important ya, atau basic is urgent. Nah, ada yang tahu siapa ini? Dwiki tahu siapa? Enggak. Nggak tahu ya. Ini anak Ilkom nggak tahu ya. Nggak ilkom sih. Nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya.
yang buat Python Jamaluddin Romani Harahap. Nah ini cakep nih. Ya benar, Jamal, Mas Jamal. Jadi beliau orang yang bikin Python, ya kan? Orang yang bikin ular enggak ya? Jadi beliau pawang, the real pawang, ya kan, dibandingkan kita yang sekarang belajar Python, ya kan. Jadi beliau namanya Gaido Panrosum, ya kan. Jadi beliau yang membuat bahasa Python itu, bahasa Python tuh mulai dibuat tuh sekitar tahun 1990-an. Jadi sekitar tahun 90-an itu udah dibikin, ya kan. Saya lupa tempatnya di mana, ya kan. Pokoknya di Amsterdam kalau nggak salah gitu kan. Dan itu di sebuah balai penelitian. Dan awalnya bahasa Python itu mungkin teman-teman jarang juga dengar gitu kan. Yang Ilkom pun mungkin ya pernah sih dengar gitu kan. Itu Python tuh awalnya dari bahasa ABC namanya, ABC, gitu kan. Itu jadi basicnya dari ABC. Saya pun nggak tahu kayak gimana bahasa ABC gitu kan. Tapi setidaknya yang bisa kita pelajari gitu kan, dari bahasa ABC, ya kan, bisa menjadi Python. Jadi itu sebuah peningkatan sebenarnya, peningkatan dari ABC jadi Python. Dan hasil dari peningkatannya itu kan keren banget kan sekarang gitu loh. Ya kan, nanti saya tunjukin setelah ini kerennya kayak gimana Python itu. Apa namanya, bisa jadi yang apa ya, serba bisa lah istilahnya Python itu sekarang gitu kan. Nah, ya mungkin kalau mau sedikit ngambil pelajaran, begitupun dengan kita teman-teman gitu kan, ketika kita mau apa ya, mengimprove diri menjadi lebih keren lagi, lebih wow lagi, lebih ahli lagi, lebih profesional lagi, maka mulailah dari diri sendiri gitu loh. Mungkin sekarang kita ya kayak bahasa ABC, nggak dikenal, nggak tahu fungsinya buat apa, yang make nggak tahu dia sedikit atau banyak gitu kan. Tapi yang jelas kita belum tahu, ya kan, bahasa ABC itu kayak gimana, dipakai buat apa gitu kan. Tapi ketika teman-teman mau mengimprove diri, tetap belajar, ya kan, dan pokoknya nggak berhenti atau nggak gampang puas diri, ya maka insya Allah teman-teman akan jadi Python gitu loh. Dari bahasa ABC tadi akan jadi Python yang ya luar biasa sampai sekarang gitu loh. Nah, salah satu yang luar biasanya dari Python itu adalah ini, ya kan. Jadi saya dapat data dari PYPL, Popularity of Programming Language Index. Ini teman-teman bisa akses di pypl.github.io. Ya update sih, apa namanya, update terus per Mei 2020. Ya, selamat bergabung ya Saroja sih. Per Mei 2020. Jadi teman-teman bisa lihat di tabel yang sebelah kiri itu, Python tuh menduduki ranking pertama. Jadi dia tuh nge-ranking berdasarkan berapa sering sih bahasa pemrograman. Kalau ini boleh nih di mute. Oke, makasih. Nah, bahasa pemrograman itu dicari, ya kan, atau tutorialnya itu kita kan sering nyari-nyari di Stack Overflow atau apalah gitu kan, seberapa sering dicari di Google, ya kan. Dan ternyata Python memiliki peringkat nomor 1 gitu kan. Dan ya mungkin Java, ya kan, yang populer juga sekarang nomor 2, JavaScript nomor 3. Saya nomor 4 itu awalnya saya nyebutnya Checkres ya, Checkres. Jadi kunci gitar kan ada cek pagar gitu. Ini C# ya. Dan yang nomor 7 yang biasa teman-teman sering banding-bandingin, mending Python atau R. Python versus R gitu kan. R ada di nomor 7 gitu kan. Ini jujur saya sedih kan, karena saya sendiri sebenarnya pengguna R. Jadi saya lebih sering pakai R. Untuk analisis Python saya pakai sekarang, tapi saya pakai di tempat kerja sekarang Python buat crawling data. Jadi Python lebih enak buat crawling data. Jadi saya crawling data pakai Python, tapi analisisnya saya full pakai R sekarang. Jadi saya yang nggak jauh-jauh banget mungkin di Python gitu kan. Jadi nanti kalau ada yang salah-salah, silakan teman-teman koreksi aja ya gitu kan. Nah ini apa namanya, terkait dengan Python itu sendiri gitu kan. Nah, oke, next kita coba cek dulu. Coba saya minta tolong ini dong teman-teman buat buka Jupyter-nya. Udah pada install kan ya kemarin? Udah pada bisa atau belum? Kalau misalkan ada yang belum, di share aja sekarang. Udah, siapa sih ini tadi? Alvin ya, Alvin udah katanya. Nabila udah. Ada yang udah, ada yang udah gak bisa, ada yang masih gak bisa gak? Kan kemarin ada tuh kata Ihsan, ada yang gak bisa katanya. Yang error gitu, itu kemungkinan kalau yang error yang kemarin itu, pas install itu, pad, jadi di halaman pertama, box pertama itu ada yang nggak kecentang, ya kan, harusnya kan dicentang tuh padnya.
tapi nggak kecentang. Bisa sih di solve, cuma agak ribet. Katanya ada yang berhasil juga nge-solve. Oke, nggak ada lagi ya. Saya anggap udah clear ya berarti ya, udah pada bisa semua ya. Oke, kalau misalkan ada yang belum bisa, di chat aja, bilang saya belum bisa gitu kan. Minimal teman-teman bisa create apa namanya script new doc, apa ya istilahnya itu saya lupa di Jupyter itu ya seperti new dokumen lah kalau di Microsoft itu new dokumen. Terus coba aja ketik print Python maaf, print hello world, kayak yang anak ilkom kan ini banget ya sama hello world, print hello world gitu. Oke, saya anggap udah aman ya. Dan udah dijalanin semuanya ya. Wait. Share screen berubah nggak? Berubah ya. Nah, teman-teman bisa lihat di share screen yang saya share. Jadi ini udah masuk dia apa namanya? Enggak halaman depan sih, nah ini yang depannya. Ini triknya. Jadi kalau teman-teman Jupyter Notebook di komennya, terus enter, bakal otomatis kebuka di browser kayak ginian. Nah, teman-teman silakan bikin satu folder tersendiri buat kita belajar ke depan, ditumpuk di situ nanti semua apa materi belajarnya, biar gampang juga sih nanti ketika kita mau load, mau save, jadi path-nya itu nggak berubah-berubah. Nah, saya udah bikin di DNA Community PB. Nah, teman-teman kalau misalkan mau bikin apa namanya kode baru, di kanan atas ada new, terus di sini tinggal pilih Python 3, ya kan? Karena 3 yang kita apa namanya kita install kan. Kalau ada Python 2 kita install, kalau salah di sini nanti muncul juga 3 sama 2. Nah, otomatis dia kebikin nih untitled IPYNB gitu. Nah, teman-teman bisa ganti judul di bagian atas ini. Intro. Nah, kalau teman-teman udah masuk gini, berarti udah berhasil, ya kan? Ya minimal bisa print hello world. Terus di run ada kata-kata run di sini di atas di bawah sel, tinggal diklik. Atau bisa pakai Ctrl Enter, diklik juga nanti muncul hasilnya di sini. Nah, saya sih suka sama Jupyter ini karena dia mirip R ya. Jadi kita bisa jalanin kode per baris kayak gini, enak. Walaupun minusnya itu kalau pakai Jupyter itu apa sih namanya itu? Suggestion itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngetik di bawahnya misalkan RI. Nah, kalau di IDE yang lain itu kan dia keluar sugestinya tuh, sarannya. Print kah atau print chest kah atau apa gitu kan. Nah, itu kan jadi bisa mempersingkat waktu kita buat ngetik. Muncul print, kita tinggal klik bawah terus enter print gitu kan. Nah, kalau ini kan kita harus tahu gitu kan, dan misalkan print ini sebuah fungsi, dia tuh punya metode apa aja, kita nggak tahu di sini. Kalau misalkan di IDE lain kayak misal apa kayak PyCharm ya kan, dia kan langsung muncul dia punya metode apa aja, titik, ternyata dia punya metode apa gitu di sini. Nah, kalau ini nggak bisa, atau mungkin sayanya nggak tahu deh begitu. Enggak sih kayak gitu ya pengalaman saya. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman sambil dipantengin kayak gini aja, yang punya layar 2 enak nih. Jadi yang satunya lihat ini presentasi, satu lagi buka Jupyter. Oke, kita lanjut ya. Oke, ya ini built-in function ini bisa teman-teman baca ya. Jadi print tadi salah satu built-in function ya dari Python. Jadi fungsi-fungsi yang udah ada di Python. Teman-teman nggak usah buat fungsi-fungsi itu, tidak mau pakai. Ya kan, salah satunya kan print, ini dia print, ya ABS, absolute. Ya teman-teman bisa baca sendiri ini lah. Ini kita skip aja. Kita langsung masuk ke materi berikutnya. Ngomong-ngomong kalau kecepatan diinterupsi aja ya, takutnya kecepatan. Oke, kita lanjut ke tipe data yang pertama, yaitu numerik. Ya kan? Jadi numerik itu number, intinya nggak usah diambil pusing, itu nomor lah intinya yang ada angka-angkanya. Ya kan, dia ada 3. Ya kan, yang pertama integer,
yang kedua long, yang ketiga float, yang keempat kompleks, ya kan. Ini empat yang sering dipakai, walaupun yang empat ini saya nggak sering pakai sih. Integer itu bilangan bulat, ya kan, panjangnya nggak terbatas. Nah kalau long ini di Python 3 yang sekarang teman-teman pakai, long ini udah nggak ada. Jadi semuanya udah terkumpul di integer, ya kan. Jadi integer ini udah bisa panjang banget sekarang gitu loh. Kecuali di Python 2 masih ada long. Kalau float itu bilangan pecahan, ya kan. Kalau kompleks bilangan kompleks. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman tulis di Jupiternya A sama dengan 100, ya kan? Dwiki, sorry, kursor masuk juga kan ke share screen? Kursor masuk, Ini Pak. ya, putar-putar kan? Oke, Ya. sip. Nah, kalau misalkan teman-teman membuat variabel A namanya, terus di assign, dikasih nilai dengan angka 100, ya kan? Maka ketika teman-teman print, the type of variable having value, ini string itu harus pakai tanda ini ya, apa namanya, kutip, terus koma A. Nah, kalau misalkan teman-teman mau panggil si A ini, sedangkan A ini variabel, nggak usah pakai kutip, langsung aja A, is-nya string, type A. Nah, type ini fungsi built-in dari Python. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat ngecek. Ketika teman-teman punya variabel, contoh di sini A. Nah, si A itu tipe datanya apa sih? Ya, nah, teman-teman bisa cek pakai type. Jadi type A, maka nanti akan keluar. Nah, silakan teman-teman coba kalau pengen tahu ini nggak ada hasil keluarannya. Gitu kan. Ya, atau kalau mau singkat, teman-teman langsung type A aja, print type A. Nggak usah pakai the type of variable, having value, kayak gitu-gitulah. Nah, ini plot 10, koma, kalau anak-anak Ilkom mungkin udah familiar, atau anak-anak yang udah sering coding familiar, di programming koma itu pakai titik, ya kan? Jadi jangan sampai salah. Kadang error-error berawal dari sekedar koma doang gitu kan. Kadang ngeselin juga gitu kan. Nah ini pakai titik 10,234. Nah ini float. Nah ini yang tadi complex value itu 100 ditambah 3J. Jadi J-nya itu adalah sebuah variabel tersendiri gitu loh. Nah, apa ya? Kenapa mungkin ada yang tanya nggak sih kenapa kita pakai Python 3, kenapa nggak pakai Python 2? Yang jelas ya jawaban simplinya karena dia lebih baru ya, lebih terbaru ya kan, dan fungsi-fungsi di Python 2 itu apa namanya, atau fungsi-fungsi yang terbaru atau library yang terbaru ada sekarang kebanyakan strict, dia nggak bisa dipakai di Python 2, mungkin bisanya di ya banyaknya sekarang strict gitu loh, cuma bisa dipakai di Python 3 aja, di Python 2 nggak bisa kayak gitu. Dan ada beberapa perbedaan kayak print tadi, print yang ini nih contohnya, kalau di Python 2 print ini dia masih argumen, jadi bukan fungsi. Kalau ini kan udah jadi fungsi. Cara ciri-cirinya kita pakai dalam kurung ini, tanda dalam kurung ini, dan kita masukin variabelnya di dalam. Nah kalau di Python 2 dia tuh argumen, jadi cara kita ngeprint, ketik print spasi apa yang mau di print, jadi cuma pakai spasi doang baru teman-teman udah bisa ngeprint ya kan. Nah kalau di Python 3 ini udah fungsi namanya, jadi kita harus pakai dalam kurung ini. Terus kalau teman-teman ngetik di Python 2 10 dibagi 4, oke, 10 dibagi 4 ya kan. Nah kalau di Python 2 10 dibagi 4 itu kan harusnya 2,5 ya kan, 2,5. Kalau di Python 2 kalau teman-teman ngetik 10 dibagi 4 itu hasilnya yang keluar adalah 2 ya kan, karena dia rounded, otomatis pembagiannya round, dibulatkan. Ya kalau di Python 3 dia enggak, 10 dibagi 2 10 dibagi 4 dia udah langsung 2,5, 2,5. Itu sih mungkin perbedaan dikitnya aja kayak gitu. Nah kita next, sekarang string ya kan. Jadi string itu terdiri dari dua, yang pertama char atau karakter, contohnya ini R ya kan, ya, karena saya R-mania walaupun belajar Python tetap aja contohnya R ya kan. Jadi contohnya itu R karakternya ya kan. Yang kedua adalah string itu sendiri. Apa sih string itu? String itu ya ini kumpulan dari karakter-karakter. R kalau diulang-ulang ya jadi dia string, bukan karakter lagi. Ya ini contohnya aku lagi makan ya kan. Ini contoh ya, nggak kelihatan kan, nggak lagi makan kan. Nah apa namanya, kumpulan dari karakter itu dia string kayak gitu. Nah, ini apa namanya, cara kita mengekspresikan string di dalam Python. Jadi nama ini itu namanya variabel, ya kan. Nah, sama dengan itu tanda assignment untuk penilaian.
Nah, Ivan ini itu nilainya yang mau kita assign ke si nama. Ya kan, jadi kita pengen si Ivan ini, string Ivan, kita masukin ke variabel nama. Ya kan, buat ketika misalkan contoh kita panggil nama ini, yang keluar adalah Ivan. Nah, caranya kita bisa pakai tiga kutip. Mulai dari kutip 1, yang L ini jenis kelamin, kutip 2, yang Ivan, sampai kutip 3. Ya kan. Overall, mereka bertiga sama, ya kan, tapi di dalam Python itu apa namanya, khusus buat yang si 3 ini itu kita bisa ngetik stringnya itu nggak terbatas baris gitu loh. Jadi misalkan kita awalnya kutip 3-nya di sini, tengah-tengahnya itu string, kita pisahin pakai apa, new line, enter, terus diakhiri pakai 3 strip ini, itu tetap jadi satu string nantinya, ya kan. Nah, beda dengan yang 2 atau yang 1. Kalau yang 2 atau yang 1 dia nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu. Oke, itu buat yang string. Oke, ini kenalan dulu aja ya. Next, ini boolean. Boolean ini 0101. Jadi true false, ya kan. Dan kalau mau jadi alternatifnya 2. Bisa teman-teman nulis 0 untuk false atau nulis false-nya itu sendiri, atau teman-teman nulis 1 atau true. Ya kan, cuma yang perlu diperhatikan, yang 01 itu nggak ada masalah, teman-teman tinggal nulis 0 atau 1. Kalau yang true false, itu huruf pertamanya dia harus kapital. T-nya harus besar, F-nya harus besar. Itu baru akan kebaca sebagai boolean. Ya kan, nah sedangkan yang 01 dia enggak. Ya kan, kayak gitu. Karena nggak ada 0 besar atau 1 besar, kecuali di TK kali ada ya. Nah, ini contohnya, bergerak sama dengan true, T-nya besar. Maka bergerak ini punya nilai, si variabel bergerak ini punya nilai true namanya, sedangkan si nyala itu sama dengan 1. Nah, sebenarnya ini tuh dia integer sebenarnya tipenya, ya kan, tapi bisa juga menjadi boolean. Maksudnya apa? Maksudnya ya kan suka ada kadang kita bikin kolom isinya cuma status doang gitu loh, 01 01 01, ya kan, aslinya dia tuh sebenarnya integer gitu loh, tapi kita bisa jadikan sebagai boolean juga, bisa jadikan true if variabel A sama dengan true. Padahal isi dari kolom A itu apa namanya, dia 0101. Tapi kita tulis di if-nya itu true, gitu kan. Ya tetap dia kebaca, ya kan. 1 sebagai true dan 0 sebagai false, kayak gitu. Jadi dia otomatis kalau misalkan cuma 1 doang, 01 doang. Lanjut, ini buat dibaca aja sama teman-teman. Sebentar. Nah, jadi ini apa, aritmetik, operator aritmatika. Jadi standar lah ya, ada penjumlahan tetap pakai tanda tambah, ada pengurangan tetap pakai tanda kurang, perkalian pakai bintang, pembagian tetap ya, 1 pakai slash, ya kan, pemangkatan itu teman-teman pakai bintang 2 kali, ini artinya berarti X pangkat Y. Nah, terus pembulatan ini tuh apa namanya, round, ya kan, ini bedanya. Kalau tadi di Python 2 kita untuk pembagian bulat itu cukup ini doang, yang slash sekali. Tapi untuk di Python 3 kalau mau round pembagiannya hasilnya tanpa koma-komaan, kita harus pakai 2 kali slash. Jadi slashnya 2 kali, slash. Nah, sedangkan modulus itu hasilnya itu sisa pembagian itu pakai persen. Standar lah ya, apalagi yang matematika sama STK ini udah menotok. Oke, next. Oke, sekarang comparison, jadi operator pembanding. Jadi ada lebih besar, tanda lebih besar dari, lebih kurang dari, sama dengan ini, beda tadi kalau misalkan sama dengannya sekali, kita nggak bisa nulis apakah 1 sama dengan 0, itu nggak bisa. Yang ada si 0 itu dimasukin ke variabel namanya 1 gitu kan. Nah, tapi harus pakai sama dengannya 2 kali, ya kan, untuk mengecek apa namanya, untuk membandingkan gitu loh. Nah, sama dengan kayak gitu. Nah, kalau misalkan tidak sama dengan, cukup ditambahin tanda seru sama dengan, ya kan, lebih besar sama dengan. Nah, ini bisa teman-teman baca lah ya. Terus operator logical, jadi and, or, sama not contohnya, ini harus apa namanya, ditulis ya, and or, not, not. Ya kan, teman-teman bisa aja nanti pakai tanda, kan bisa pakai tanda ampersand tuh, tanda dan, ya kan, ya tanda baca dan, or itu pakai tanda berdiri kalau nggak salah, itu namanya apa saya juga nggak tahu gitu kan. Nah, tapi itu hanya berlaku buat bitwise, buat apa istilahnya, jadi kalau teman-teman punya datanya per bit,
001 kayak gitu-gitu, itu baru pakai gitu jalan dia. Tapi kalau teman-teman datanya itu hujan ya kan, dan misalkan mobil, apakah hujan sama dengan mobil itu nggak bisa pakai maaf, hujan maaf satu ya true or false gitu kan. Nah itu nggak bisa pakai tanda berdiri itu gitu kan, tapi harus pakai or, ditulis or gitu. Ini pemberitahuan aja sih untuk yang si Bitwise tadi, saya juga nggak pakai kok. Nah ini identitas, jadi apa namanya, untuk mengecek apakah yang di kanan itu sama dengan yang di kiri, ya kan? Jadi itu pakai is, ya kan? X is true, ya kan? Nah X ini kalau mau nilainya true berarti dia true juga, kayak gitu. Kalau ternyata nilainya bukan true maka dia nanti keluarannya false, gitu kan? Nah kalau ini is not, kebalikannya berarti. Oke, next, ini membership, gitu kan? Ke keanggotaan himpunan. Apakah A ada di dalam himpunan C, ya kan? Apakah 5 ada di dalam X, ya kan? Ternyata X-nya itu 1 sampai 6 misalkan. Berarti dia nanti hasilnya true. Kalau misalkan X-nya ini 1 sampai 4, dia false. Not in berarti kebalikannya. Nah, precedence ini cukup penting juga, tapi saya nggak bakal bahas, teman-teman cukup baca aja. Nanti saya share juga sih slide-nya. Ini terkait dengan urutan apa istilahnya ya? Urutan eksekusi dari si komputernya itu sendiri, dari si Python itu sendiri. Jadi Python itu menginterpretasinya itu yang mana yang duluan, ya kan? Jadi yang paling tinggi itu adalah dalam kurung. Jadi kalau teman-teman punya 5 dikali dalam kurung 5 ditambah 6, maka yang akan dikerjain duluan adalah yang 5 ditambah 6. Ya kan, padahal kita tahu tambah sama kali itu kan precedence-nya kan lebih tinggi kali sebenarnya. Tapi karena si tambah itu diapit pakai dalam kurung, dia jadi yang tertinggi. Gitu. Yang kedua, pangkat, terus sampai yang terakhir itu ini apa namanya? Kadang error gitu kan, kalau misalkan kita nggak teliti di bikin rumus atau apa gitu kan, ketika precedence itu nggak kita perhatikan. Teman-teman matematika udah biasa lah ini. Nah, variabel. Apa sih variabel? Ya kan? Ya ini apa ya, variabel itu cuma saya pengen ngejelasin aja, kalau di Python variabelnya itu case sensitif. Jadi beda satu huruf aja itu beda variabel. Contoh ini, variabel Q sama variabel Q. Sama kan sekilas, kan, tapi ternyata yang satu K-nya kapital, yang satu lagi K-nya ternyata dia lowercase, ya kan? Lowernya kapital apa? Uppercase dan lowercase, ya kan? Nah, ini beda gitu loh, walaupun sama-sama variabel underscore Q, ya kan? Dan yang kedua adalah nama variabel nggak boleh pakai key, nggak boleh pakai kata kunci yang udah ada di Python-nya. Contohnya if, while, for, ya saya kira hampir atau mungkin semua bahasa pemrograman sih gitu sih, gitu kan. Mereka kan rata-rata punya built-in function yang udah bawaan lah gitu kan, dan kita nggak boleh pakai lagi itu. Dan ini kalau mau tahu ya harus sering ngoding memang ada apa aja gitu kan. Nah, intinya inilah. Seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kalau tadi apa namanya? Kita bahas sedikit tentang tipe data. Sekarang struktur data. Kalau tipe data itu data persatuan data. Jadi satu data itu dia tipenya apa sih? Ya kan, kalau udah bicara tentang struktur data, kita tuh berarti bicara tentang data dalam artian jamak gitu. Kalau yang tadi harusnya datum ya, gitu kan, yang satu data gitu. Nah, kalau data ini berarti dia ketika datanya udah ngumpul, kita mau kumpulin data itu dalam bentuk apa gitu loh. Ya kan, kita mau kita karungin kah? Mau kita masukin keranjang kah? Atau mau kita masukin berangkas kah? Itu kan beda-beda teman-teman. Ketika teman-teman masukin sesuatu ke dalam berangkas, untuk mengaksesnya kan harus punya kodenya dulu, ya kan? Kodenya macam-macam gitu kan. Ada sidik jari, ada kode PIN, ya kan, terus diputar-putar, ya kan. Macam-macam lah, gitu kan. Ada retina mata, gitu kan. Itu kalau berangkas. Kalau teman-teman masukin karung, ya kan, cara mengaksesnya kan gampang, disobek atau kalau diikat. Kalau nggak diikat ya tinggal masukin tangan, ambil, ya kan, di karung. Ya kan, kalau di keranjang mau mengaksesnya ya bisa aja keranjang ini dibalikin gitu kan, keluar langsung tuh semua data yang ada di keranjang tadi gitu kan. Nah, itu struktur data teman-teman. Jadi di Python ini saya pengen kenalin
setidaknya 4 yang saya tahu terkait dengan struktur data yang mungkin agak sering dipakai, ya kan. Yang pertama namanya list, ya kan. List itu apa? Nanti next langsung. Yang kedua tuple, bukan couple ya, maaf. Yang jomblo biasanya agak ngenes dikit, jadi biasanya bacanya agak salah-salah gitu kan, baper. Kayak tuple, tapi mirip sih memang sama couple, nanti ntar kita lihat. Terus dictionary, yang terakhir adalah set, ya kan. Ini maaf typo ya, data struktur harusnya. Nah ini data struktur yang paling dasar di Python itu sequence. Oke, nanti kita lihat sequence di agak belakang nanti, seperti apa sih sequence. Nah seperti itu, kita next ya. Yang pertama itu adalah list. Nah list itu adalah struktur data yang mampu menyimpan lebih dari satu tipe data. Jadi ketika teman-teman punya data dan tipenya beda-beda, ada string, ada integer, teman-teman bisa simpan di dalam list. Ya kan, contohnya kayak gini, ada string, physics, chemistry, ya kan, 1997, 2000. Ini kan disatuin ke dalam satu variabel namanya list1 dengan tipe list. Ciri-cirinya, dia ditulis pakai kurung siku, square bracket. Ya kan, ini kurung siku di awal, kurung siku di akhir. Dipisahkan pakai koma untuk setiap datanya. Nah, untuk yang string dia pakai kutip, mau 1 mau 2 terserah. Kalau yang angka dia nggak usah, ya gitu, nggak usah pakai kutip. Kalau pakai kutip bisa, tapi dia jadinya string gitu. Nah, ini yang beda antara Python dengan R. Indexing di Python itu dia mulainya dari 0, sedangkan di R mulainya dari 1. Ketika teman-teman punya data physics, chemistry 97 sama 2000 ini, kalau teman-teman akses dengan list terus pakai kurung siku 1, ya kan, maka yang akan keluar itu bukan yang physics, tapi yang chemistry, karena dia ngitungnya dari 0. 0 berarti physics, 1 chemistry, 2, dan ini 3, 2000, kayak gitu. Jadi dia mulainya dari 0. Nah, dan si Python juga dia bisa akses dari belakang. Jadi caranya tinggal apa namanya, masukin -1. Jadi contoh kalau misalkan ya kalau misalkan teman-teman punya ini list misalkan S ini R. Oke, ini list misalkan isinya 1 2 3 4. Nah, kalau teman-teman akses pakai list -1, nah pertanyaannya yang keluar kan tadi Python itu mulai dari 0 ya indeksingnya. Apakah kalau -1 yang keluar adalah 3, sehingga ini 0, 4 ini 0, 3 -1, -2, -3. Kalau pakai minus, kalau akses dari belakang itu enggak teman-teman. Tapi kalau dari belakang ini mulai dari 1. Jadi si 4 ini indeksnya -1, 3 -2 sampai seterusnya yang 1 ini adalah -4. Jadi kalau misalkan teman-teman tulis list -1, maka yang keluar adalah 4. Begitu. Beda ketika teman-teman nulis di sini 0, maka yang keluar adalah 1. Kayak gitu. Kalau misalkan 1, yang keluar adalah 2. Kayak gitu. Nah, itu sekilas ya tentang list. Next. Nah, gimana cara mengakses list? Tadi yang udah saya sempat singgung. Jadi tinggal tambahin kurung siku. Teman-teman punya variabel namanya list1. Ya kan, teman-teman punya list1, maka kalau mau teman-teman akses setiap nilainya itu, ya tinggal teman-teman tambahin kurung siku, terus indeksnya yang mana yang mau teman-teman akses. Contoh, ini kita mau akses list1 yang untuk indeks ke 0. Ya kan, ini stringnya ya, nanti keluarnya bakal kayak gini. List1 0.2 sampai titik 2, baru di sini nanti nilainya yang akan dipanggil. List1, ini yang tanpa tanda kutip, indeks ke 0. Maka yang fisik ini yang bakal keluar. Kayak gitu. Nah, bisa juga kita pakai range. Jadi range di Python juga agak unik. Jadi kita kan biasanya kalau range kayak gini nih, yang 1.25 ini range artinya 1 sampai 5. Ya kita kan tahunya kalau 1 sampai 5 itu berarti indeks ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan 1 sampai 5. Ya kan, tapi kalau di Python enggak. Kalau di Python itu 1 sampai 5 itu artinya adalah mulainya dari indeks 1 sampai ke sebelum 5. Artinya apa? Berarti sampai ke 4 doang, teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini. 1 ini buat list 2 kan berarti ini 0. Ya kan, 0-nya berarti 1 kan di list 2. Nah, kalau satunya itu berarti 2. Nah, satunya 2 kan. Nah, tadi sampai 4 doang, berarti 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berarti sampai 5 doang. Enggak sampai 6. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ternyata 2 sampai 5 doang. Jadi, 1 sampai sebelum 5, yaitu 1 sampai 4 berarti. Kayak gitu, jadi aksesnya cukup pakai kurung siku. Lanjut, list update. Jadi kita bisa mengupdate nilainya, ya kan, tinggal kita assign aja.
Nah, coba teman-teman lihatin ini, yang list 2. Nah, ini sih intinya. Jadi, teman-teman update list 2, yang tadinya isinya itu adalah 97, teman-teman update pakai 2001. Maka kalau teman-teman print lagi, ya tadinya 97 ini di kanan, nah sekarang jadinya 2001. Jadi tinggal ditimpa aja. Teman-teman punya list, indeksnya yang keberapa, sama dengan nilainya berapa yang mau diupdate. Tinggal ditimpa aja. Nah, kalau buat delete gimana? Kalau buat delete, kita bisa pakai metode del, ya kan? Jadi teman-teman tinggal tulis del, terus spasi list, nama listnya apa, nama variabel berbentuk listnya itu apa, terus indeksnya yang nomor berapa yang mau dihapus. Kalau yang nomor 2, berarti yang dihapus adalah 97 ini. Kayak gitu. Jadi 97 ini udah gak ada. Jadi after deleting 97 gak ada. Oke, next ya. Nah, adding elemen. Jadi di list itu kita bisa menambahkan elemen, bisa menambahkan nilai. Jadi kalau misalkan kita tadi punya ini, ya kan, 1, 2, 3, 4, kita bisa tambahin. Di sini tuh bisa kita tambahin pakai 5, 6. Ya kan? Nah, caranya gimana? Caranya adalah nambahinnya bisa kita dari depan. Ini prepen ini intinya nambahinnya di depan. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ke kanan, punya buah, variabel buah, isinya list jeruk, apel, mangga, dan durian. Ya kan? Ini sambil dijaga imannya ya. Kalau udah buah-buah ini kan lumayan segar. Gak usah dibayangin. Cukup dibaca aja jeruk, apel, mangga, durian. Ya kan? Takutnya batal misalnya. Nah, buah dot, caranya gini, buah dot prepend. Jadi kita mau nambahin nih di depan variabel buah, ya kan, atau di urutan pertama, apa yang mau ditambahin? Yang mau ditambahin adalah anggur. Maka kalau teman-teman print lagi si buahnya ini, yang akan ke print adalah di depannya yang tadinya jeruk, sekarang yang paling depan adalah anggur. Nah, kalau append, lanjut, append itu adalah nambah di belakang. Jadi teman-teman nambahin manggis di belakang, jadilah manggis ada di belakang. Kayak gitu. Nah, kalau insert, ini kita custom. Jadi teman-teman bisa custom mau di mana teman-teman masukin item yang baru itu, ya kan. Nah, ini caranya insert, indeksnya berapa, itemnya apa. Contohnya ini, kita mau masukin ke buah, dot insert, panggil nama metodenya, insert, mau masukin di urutan kedua, indeks kedua, kita mau nambahin durian, ya kan. Nah, ya. Nah, ini challenge lah buat teman-teman, ini nggak dikeluarin, ya kan, kira-kira ada di sebelah mana si durian itu, ya kan. Nah, jangan lupa tadi indexing di Python kayak gimana, ya kan, dan nanti akan ada bedanya, teman-teman, antara kita nambahin durian di list dengan nambahin durian di struktur data yang lain nanti, ya kan, yang bakal kita bahas. Karena kan di sini durian sebenarnya udah ada nih, ya kan, ada durian. Nah, kalau misalkan di list durian, kita nambahin durian lagi, itu akan ketulis kalau nanti di sini duriannya bisa double. Tapi kalau di variabel yang kalau di struktur data yang lain itu ada yang dia strict, nggak bisa double kayak gitu. Durian ya udah satu aja durian. Kalau mau nambahin durian lagi, ya tetap nggak nambah gitu, tetap satu durian kita. Kayak gitu. Next, basic operation di list. Jadi kita bisa ngapain aja di list. Ada learn, panjang, seberapa panjang list kita, ya kan. Jadi contoh kita punya list 1, 2, 3. Jadi teman-teman list itu ya bisa dimasukin ke satu variabel, atau bisa teman-teman buat langsung kayak gini juga bisa, ya kan. List ciri-cirinya kan tadi pakai kurung siku itu, list 1, 2, 3, maka isinya panjangnya berapa ya, isinya ada berapa, isinya ada 3, berarti ya 3, gitu kan, masuk. Nah, tambah di list itu artinya kita menambahkan list 1 dengan list 2. Jadi ketika teman-teman punya 2 list, 1, 2, 3, yang satunya lagi 4, 5, 6, ketika kita pakai operasi tambah, maka yang jadinya akan jadi satu list yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Kalau tanda kali, itu dia duplikasi, diulang-ulang. Jadi kita punya list, ini sekilas kayak bukan list ya, karena kan isinya cuma 1, tapi ini list juga kok, gitu kan. Cuma isinya memang cuma 1 gitu. Nah, ketika kita punya list high terus dikali 4, maka hasilnya adalah high sebanyak 4 kali repetition. Nah, kalau ini untuk mengecek keanggotaan tadi. Yang ingat kan masih yang in tadi, 3 in list 1, 2, 3, 4. Nah, apakah si 3 ada di list 1, 2, 3?
nggak ada 4-nya ya. Apakah si 3 ada di list 1 dan 3? Hasilnya adalah true, karena memang si 3 ada di list 1 dan 3. Nah, ini untuk iterasi, nanti kita akan bahas di iterasi, kayak gitu. Oke, next, list multi-dimension. Jadi, si list ini dia bisa, istilahnya kalau di pemrograman itu nested, apalah bacanya nested ya, ada nested, nested list gitu kan. Jadi kita bisa bikin list di dalam list. Contohnya ini list minuman. Jadi teman-teman bisa lihat kita punya variabel namanya list minuman. Nah, si list minuman ini struktur datanya dia list tipenya. Karena diawali dengan siku, diakhiri dengan siku. Tapi ternyata isinya, dalamnya itu list juga. Siku juga, ini siku juga. Koma, yang data keduanya siku juga, ya kan. Otomatis dia setiap datanya ini kan punya data lagi. Punya value lagi. Karena cara aksesnya gimana? Cara aksesnya mirip dengan array, kalau teman-teman udah tahu array. Jadi tinggal ya print list minuman, siku yang pertama. Itu apa namanya? Dia berarti list mana gitu kan dari nested list ini yang akan diambil. Ya kan, jangan lupa indeksinya dari 0. Kalau 2 berarti yang ini yang 0, si kopi, susu teh, yang satu ini jus, yang kedua ini es-esan. Nah, berarti yang kedua itu dari sini, berarti kita tuh lagi ngakses yang ini sekarang. Oke, kita fokus yang terakhir berarti. Nah, terus kita ambil lagi. Sorry. Terus kita ambil lagi yang 0. Ya kan, berarti dari yang ini yang udah kita fokusin tadi, kita ambil yang indeks yang ke 0. Berarti yang akan keluar adalah, oke, kalau teman-teman jawab es kopi, itu berarti teman-teman benar. Yang keluar adalah es kopi, karena yang 0 ada es kopi. Oke, lanjut. Ini built-in function dan method di list ya. Jadi ini buat dibaca aja teman-teman. Jadi ada fungsi-fungsi bawaan yang teman-teman bisa pakai. Nah, itu buat list, teman-teman. Oke, izin sebentar ya. Oke, nah ini tadi buat list. Nah, sekarang tuples, yang kedua, tuples. Nah, tuples itu sebenarnya mirip dengan list, ya kan? Cuma dia bedanya nggak dapat lagi, nggak bisa diubah, bahkan dihapus. Jadi yang mau teman-teman diubah isinya nggak bisa, dihapus juga nggak bisa. Jadi overall sih sama kayak list. Cara bikinnya kayak gimana, itu sama kayak list. Cuma bedanya kalau di list tadi pakai kurung siku, kalau tuple ini kita pakai kurung buka, kayak gini. Nah, oh iya lupa ya, kita punya slide dulu ya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung. Nampaknya belum ada. Oke, udah di-share kan Ki ya? Apa namanya? Itu apa sih dibacanya? Slide.do atau slide.do? Oh iya Bang, nih di-share lagi deh. Gitu, oke. Nah, kalian sama buat presensinya bisa diisi. Ini saya ngisi presensi juga gak? Oh, gak usah Bang. Udah auto Bang. Gitu. Siap, lanjut ya. Nah, tuple ini pakai kurung biasa bedanya buat bikinnya. Nah, ini sama kayak list juga sih sebenarnya, cuma tadi lupa ya. Jadi kita bisa bikin empty tuple yang kosong, ya kan. Tuple 1 ini tuh angka 1 sebenarnya, cuma font dari Montserrat tuh satunya kayak gini ya. Sama dengan kurung biasa. Kalau misalkan kita mau bikin list kosong, berarti ganti pakai kurung siku. Cuma bedanya tadi loh, kalau list kosong kita bisa isi. Kalau di sini ya kan itu nggak bisa kita isi gitu kan, nantinya kosong ya udah kosong gitu kan. Nah, kalau mau tunggal ini harus pakai koma 1, ya ini teknis ya, tapi lumayan lah gitu kan, jadi harus disisain koma 1. Nah, lantas kalau misalkan nggak ubah lagi, kalau misalkan nggak bisa diubah, apakah bisa diakses? Nah, ternyata kalau misalkan akses itu tetap bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya list itu punya tuple 1 dan tuple 2, isinya yang bisa teman-teman lihat di sini, kita bisa akses tuple 1 indeks ke 0 sama tuple 2 indeksnya 1 sampai 5, ya kan, 1 sampai sebelum 5, ya kan, ya akan keluar nanti V6 gitu kan. Yang ini 2 sampai 5. Itu bisa tetap diakses kalau tuple, cuma nggak bisa diubah. Nah, terus caranya gimana kalau misalkan kita mau update elemen, kan? Nah, secara default
Ya kan di sini kan bisa kelihatan nih sama teman-teman. Ya kan kita tidak bisa mengubah anggota tapel katanya gitu kan. Nah, cuma maka kalau misalnya teman-teman run yang ini nih, baris ke-6 ini maaf ya barisnya nggak kelihatan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misalnya teman-teman run yang ini, artinya kan ini kita punya tapel namanya my_tapel. Terus indeks yang ke-1 kita mau ganti pakai angka 8. Ya kan? Yang ini nih, my_tapel mau kita ganti pakai angka 8 yang ini. Ya kan yang maaf yang angka 3 ini mau kita ganti pakai angka 8 ini nggak bisa. Teman-teman akan error gitu kan. Nah, ya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama ini agak ini sih agak aneh juga lah. Kenapa nggak pakai ini aja, nggak pakai list aja sekalian gitu. Nah ini teman-teman kalau misalkan di dalam tapelnya itu adalah data kita adalah data list. Contoh kalau misalkan dilihat my tapel ini itu kan 2, 3, 4 normal, tapi 5 sama 6 dia dikurung pakai list. Ya kan? Nah, si list yang berada di dalam tapel ini dia bisa diubah. Jadi kalau misalkan teman-teman akses my tapel yang ketiga, ini kan artinya ini yang ketiga, si 5 sama 6. Segini ya yang ketiga ya, bukan si 5-nya doang, tapi 5 sampai 6. Terus teman-teman akses yang ke 0, berarti 5, teman-teman ganti pakai 7. Nah, dia keganti, nantinya 7 sama 6 ini. Kayak gitu. Nah, atau kalaupun mau diganti, itu ditimpa semuanya gitu loh. Jadi teman-teman tadinya punya variabel namanya my_tapel, isinya 2, 3, 4, list 5, 6. Teman-teman ganti pakai Python. My_tapel juga sama, terus di-assign lagi, pakai tanda list lagi, tanda tapel lagi, terus ganti pakai Python. Nah, ini bisa kayak gitu, ya kan? Jadi kalau kayak gini bisa diganti langsung semua satu tapel-tapelnya diganti, bisa ini kayak gitu. Nah, termasuk dihapus ya, dihapus nggak bisa pakai del juga nggak bisa dia, seperti itu. Tapi kita bisa lagi-lagi kalau misalkan keseluruhan bisa kita ngapus. Jadi delete my_tapelnya baru kita bisa. Nah, tapi kalau satu-satu elemennya nggak bisa. Oke, lanjut uji keanggotaan. Nah, kalau ini sama lah kayak di list, itu kan kita bisa uji keanggotaan. Apakah si 3 ada di my_tapel, true or false jawabannya, kayak gitu. Next, fungsi, metode dan fungsi bawaan dari tapel, ya kan. Ini ada beberapa, yang pertama ada count, yang kedua ada index. Kalau count, itu mengembalikan ada berapa sih item yang kita pengen cari di X, ya kan. Contoh, kita punya my_tapel, isinya Python Indo, ya kan. Nah, ini ketahuan kalau teman-teman tahu Python Indo. Ini website buat belajar Python, bahasanya Indonesia, pythonindo.com. Nah, kalau misalkan kita print my_tapel, terus pakai fungsi atau metode count, kita pengen cari n di dalam my_tapel ini ada berapa, ya kan, maka akan keluar angkanya 2, karena n itu ada 2. Di sini Python sama Indo, n-nya itu ada 2, berarti ada 2n, kayak gitu. Nah, kalau indeks itu apa? Kalau indeks itu kita pengen tahu, kita punya tapel nih, ya kan, isinya angka-angka, maaf, isinya huruf-huruf. Kita pengen tahu si huruf n ini di sini itu ada di indeks nomor berapa sih, ya kan. Nah, kita bisa pakai metode indeks ini, indeks n maka keluar 4. Loh, Bang, kan n-nya ada 2. Nah, si indeks ini cuma ngeluarin yang terdekat, gitu loh. Jadi yang terdekat dari kiri ya ini n yang Python 0, 1, 2, 3, 4, maka keluar yang 4. Sedangkan 5, 6, indeks 6 ini nggak kedetek sama dia, karena dia cuma yang pertama yang terdekat. Yang pertama ditemukan. Oke, ini metode dan fungsi bawaan. Teman-teman bisa baca sendiri. Intinya tapel itu kita bikin untuk apa ya, strict datanya itu ketika teman-teman punya data yang dia tuh sensitif, ya kan, nggak apa ya, rawan kalau misalkan diubah satuan, itu pakai tapel. Jadi kan dia nggak bisa diubah satuannya, bisa sih diubah, tapi harus semua tapel itu diubah datanya. Nah, kalau misalkan pakai list, itu buat yang apa istilahnya ya, fleksibel. Teman-teman bisa ubah sana, ubah sini. Kalau memang datanya tipenya kayak gitu, maka pakai list. Itu lebih fleksibel. Kalau pakai tapel itu susah. Kayak gitu. Oke, lanjut struktur data yang ketiga, dictionary. Seperti namanya, ini kamus kan artinya ya. Jadi kalau di kamus kan kita udah lama ya nggak pegang kamus. Teman-teman juga kayaknya udah lama masih nggak pegang kamus. Terakhir pasti saya tebak PPKU ketika ada bahasa Inggris. Itu pun yang ambil. Kalau yang apa namanya, yang skip pakai TOEFL ya kan, nggak ada kamusnya. Nah, ini kamus. Jadi ada key sama ada value. Jadi kita nanti punya kunci pasangan. Jadi ini tuh nanti pasangan.
ada key-nya, value-nya apa gitu loh. Nah, nanti kita lihat contohnya kayak gimana. Intinya yang kedua di sini yang perlu teman-teman perhatikan, antara key dan value nanti dipisahkan pakai tanda kolon, ya kan, titik 2. Ya kan, dan nanti cara untuk menggenerate-nya, membuat data dengan struktur dictionary itu pakai kurung kurawal kayak gitu. Jadi sorry. Gitu aja deh. Oke, intinya pakai kurung kurawal. Nah, di sini yang perlu perhatikan terakhir, key-nya harus unik, value-nya nggak harus unik. Arti unik itu kan nggak boleh ada dua, nanti kita lihat. Kayak gitu. Dan si value itu bisa dari berbagai tipe data. Next, kayak gini contohnya. Jadi, ini sekalian ya sama gimana sih cara mengakses data dictionary itu. Nah, contoh, kita punya variabel namanya dict. Itu struktur datanya dictionary. Ya kan, nah ciri-cirinya dari apa teman-teman bisa tahu dictionary? Lihat, dia ditutupinnya pakai apa? Kalau kurungnya siku, list namanya. Kalau kurungnya biasa, tuple namanya. Oh, ternyata dia kurawal. Berarti dia dictionary. Nah, ciri-ciri yang keduanya lihat teman-teman datanya. Datanya pasangan. Ada key name namanya. Dipisahin pakai kolon, value-nya adalah Zara. Koma, ya kan? Ini data yang kedua nih. Age, isinya 7. Terus data yang ketiga, kelas, isinya first. Karena ini, jadi teman-teman sepasang kayak gini. Jadi, ketika teman-teman panggil si name, maka dia akan berhubungan dengan value-nya punya dia sendiri gitu loh. Ketika teman-teman panggil ini Python 2 ya, jadi print spasi. Harusnya print ya mau di spasi atau enggak bisa kalau misalnya. Yang jelas tutupin pakai kurung biasa kalau di Python 3. Tapi nggak tahu sih, saya juga belum coba kalau misalnya ditutupin kayak gitu. Kalau nggak salah sih error di Python 3 nggak bisa. Nah, ketika kita panggil dictionary dengan kunci namanya name, itu maka yang keluar adalah Zara. Ketika kita panggil dictionary kita dengan kuncinya itu adalah age, kita yang keluar adalah 7. Nah, plus minusnya apa? Plus minusnya, kalau misalkan tadi di list sama di tuple, kita kan kalau misalkan mau manggil nilai tertentu, kita harus hafal dong indeksnya itu ada di yang mana, ya kan? Dan indeks itu kan angka, ya kan? Kita agak susah ngapalin angka berurutan, apalagi kalau banyak datanya. Nah, kalau dictionary ini teman-teman, itu kita bisa panggil pakai key-nya. Di mana key-nya kita bisa bikin sendiri, ya kan? Key name, ya kan? Age, terus class. Maka kalau misalnya kita, pengen tahu dong berapa banyak sih anak Ilkom 54, ya kan, yang dia nilai fisikanya, kita tuh fisika apa ya, Ilkom? Fisika umum ya kalau nggak salah, visum atau fisika ada yang fisika 1, iya nggak sih? Gila Pak, ini saling hitungnya aja. Fisika berapa banyak yang nilai fisikanya itu dapat nilai A. Ya, maka itu tinggal cari pakai key name namanya, karena kita pengen nama-namanya yang keluar tadi gitu kan. Nah, kalau misalkan data kita tadi masih list, ya kita kan harus tahu apa nama itu ada di mana gitu kan. Nah, ini kalau ini kita bisa name, ya kan, nggak perlu kita tahu posisi indeksnya di mana. Kita ingat key-nya apa, kita bisa tulis gitu kan. Ya, fisika ngomong-ngomong buat anak Ilkom lumayan nightmare ya. Di angkatan saya cuma ada 1 orang yang ada, jangan dibocorin aib. Ya, lanjut. Updating value. Jadi gimana cara kita mengupdate values-nya, ya kan? Yang jelas satu, key itu nggak bisa diganti, key itu nggak bisa diupdate. Yang bisa kita update adalah value-nya doang, nilai-nilainya. Nah, teman-teman cukup lihat di sini nih. Yang age sama dengan 8. Berarti kita mengganti yang tadinya age-nya itu 7, diganti pakai 8. Kayak gitu. Udah sih itu aja. Buat update, sebutkan key-nya apa, terus sama dengan value yang barunya apa. Gitu. Buat delete ini ada beberapa alternatif. Bisa pakai fungsi del sama seperti di list atau di tuple tadi, ya kan? Terus dictionary, sebutin key-nya apa. Maka ini key plus nilai-nilainya akan ke delete. Yaitu remove entry with key name. Nilainya doang yang akan kehapus. Kayak gitu. Jadi key-nya nanti ada, name-nya tetap ada, tapi nanti tanpa nilai di sini. Karena kita hapus si zaranya. Kalau dictionary, clear. Gitu. Nah, ini kita ngapus semua yang ada di sini. Dict.clear. Kita ngapus semua elemen yang ada di DICK ini, dict ini, gitu kan. Nah, kalau del dict itu
Oke, silakan teman-teman coba. Saya juga lupa ini apa. Oke, dicoba aja ya. Jadi apa sih bedanya? Kalau misalkan kita ngapusnya pakai clear sama delete langsung dictionary-nya, kayak gitu. Apakah yang clear ini si dict-nya tetap ada, ya kan? Tapi isinya kosong, ya kan? Nah kalau yang ini, kalau nggak salah ya, si dict-nya ini hilang sama dict-nya juga gitu loh. Kita harus bikin yang baru. Next. Nah ini built-in function dan method yang ada di dictionary. Jadi teman-teman bisa baca aja, silakan dibaca aja. Jadi fungsi-fungsi bawaan yang ada di dictionary yang bisa kita lakukan itu apa aja sih, kayak gitu. Ya bisa teman-teman baca dan coba. Mulai dari copy, clear, CMP itu compare elemen sama atau enggak, lebih besar atau lebih kecil atau compare ya, kayak gitu. Itu bisa pakai CMP. Oke, yang terakhir teman-teman. Yang terakhir itu struktur data namanya set. Jadi ya set itu dia unik, ya kan? Yang tadi saya bilang, jadi ini kebalikan dari si list. Kalau misalkan di list kita bisa naruh, masih ingat tadi kan yang duplikat itu kan durian ya. Kita bisa naruh durian sebanyak apapun di dalam list, tapi di dalam set kita cuma bisa naruh satu durian. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti tambahin data durian lagi satu lagi, maka nggak ngefek, tetap nanti duriannya tetap ada satu. Kayak gitu. Dia unorder, urutan nggak penting. Kalau nggak salah dia nggak bisa di order. Kalau list masih bisa di order. Unindex, nah ini ngeselin, dia nggak punya indeks. Jadi perbedaan dari 3 tipe data kita yang sebelumnya, cuma si set ini yang nggak punya indeks. Jadi kalau misalkan kita punya dataset dengan struktur dataset, itu kita nggak bisa akses dengan indeks. Pengen dong set variabel A atau dengan dengan struktur dataset itu, kita pengen dong tahu indeks nolnya berapa, itu nggak bisa di set. Kayak gitu. Dan dia immutable. Jadi elemen dalam set nggak bisa diubah. Tapi dia sama kayak tuple. Si setnya itu bisa diubah, diganti, ditimpa, ya kan, dengan set yang baru. Maksudnya isinya yang baru dengan nama yang sama, kayak gitu. Nah, ini apa namanya contohnya. Oke, Widya suaranya kecil katanya. Ki, masih kecil kah suaranya? Teman-teman yang lain gimana? Kecil? Kalau di saya sih lumayan, nggak terlalu kecil amat. Tapi nggak tahu deh kalau yang lain. Lumayan kata Alvin. Teman-teman yang lain gimana? Dengan oke, lumayan. Oh, ada Kenzi, aduh, ada guru nih. Oke, kayak Riza jelas. Oke, saya kencengin deh ya, biar nanti siapa tadi teh? Widya ya, Widya Astuti. Oke, maaf ya Widya kalau misalkan agak kecil suaranya. Oke, nah ini struktur dataset. Jadi oke, cara buat apa namanya kok saya jadi agak sih. Sebentar, kita ambil dulu ke belakang. Enggak ya? Oke, enggak. Oh ya, jadi ketika teman-teman nemu sebuah tipe data, ya kan, atau nemu codingan, ya kan, yang kayak gini, ya kan, kan tadi ingat ya yang ditutupin sama kurung siku namanya list, yang ditutupin sama kurung biasa yang bulat setengah lingkaran namanya tuple, yang ditutupin sama kurung kurawal namanya dictionary. Tapi ingat, dictionary itu cirinya bukan cuma kurung kurawal, tapi di value-nya. Kalau value-nya itu sepasang, ada key, ada value, itu dia berarti dictionary. Kalau misalkan dia value-nya satuan kayak gini, ya kan, ada man, mon, to, wait, ya kan, jan, feb, mar. Nah ini berarti dia bukan dictionary, tapi dia set, kayak gitu. Nah cara buat bikin dataset, data dengan struktur dataset itu ada beberapa macam, dua macam doang. Yang pertama, teman-teman bisa panggil fungsi yang namanya set, itu fungsi built-in di Python. Set
dikurungin karena dia fungsi kan tadi, ingat kayak print tadi kan, print kan dikurungin buat bisa ngeprint kalau fungsi. Nah, fungsi set ini ya harus kurungin dulu baru kita bisa isi. Isinya bebas. Kalau di sini isinya list. Ya gitu. Yang jelas dia si days ini struktur datanya set. Atau bisa juga teman-teman agak mau ribet pakai fungsi set. Teman-teman bisa pakai kurung kurawal doang kok. Kayak gitu. Langsung aja masukin datanya. Jan, Feb, Mar. Berarti si man ini itu dia udah set struktur datanya. Kayak gitu. Maka ketika di print pun ini saya agak ragu sih. Apa namanya? Apakah memang gitu? Saya lupa soalnya. Mari kita lihat coding. Oke, kalau misalkan kita bulan, terus misalkan kita print si bulan, yang keluar enggak kok, enggak ada set-setnya. Itu kenapa ada setnya? Misalkan kita pakai set, maaf ya, jadi lihat coding sebentar. Apa sama? Oke, mungkin ini ngasih tahu aja kali ya bahwa walaupun outputnya kayak gitu aja, tapi dia sebetulnya set. Jadi dia tuh set sebetulnya. Ada tanda kurung berawalnya. Ya teman-teman bisa coba lah ya. Oke lanjut. Gimana caranya buat akses value dari set? Kan dia tadi nggak bisa diubah, bisa diubah, ya kan si dictionary tadi gitu kan, atau si tuple tadi. Nah si set ini lebih parah lagi ya teman-teman. Jadi kalau si tuple itu cuma nggak bisa, tuple sama ya mirip lah, mirip sama nggak beda. Kalau tuple itu nggak bisa diubah memang, tapi kita bisa akses per indeksnya. Nah kalau si set itu cara ngaksesnya itu nggak bisa kita satuan, satu biji itu nggak bisa kita. Jadi bisanya itu pakai looping. Kalau mau kita pakai looping. Contohnya di sini kita punya set namanya days, isinya mon sampai sun, ya kan, Senin sampai Minggu, ya kan. Nah cara aksesnya kita pakai mau gak mau di looping. Nanti kita bakal belajar looping di akhir. For day in days, ya kan, artinya nanti si day ini bakal dimasukin satu-satu apa-apa yang ada di days. Mulai dari man masukin di D. Terus apa yang kita lakukan ketika si man ini udah ada di D. Titik 2, lihat yang ada di bawah titik 2, print D. Berarti kita print si D. Berarti mulai dari nah kan outputnya aja aneh kan, ya kan. Nah itu yang tadi saya bilang cara unorder. Urutan kapan ping buat dia. Suka-suka dia lah. Kayak gimana mau ngeluarin gitu kan. Nah di sini keluar duluan Ben. San, Fra itu, Mon tuh, Sat, kan ini suka-suka memang, suka-suka dia lah, kita ikutin aja ini pada gak usah berantem kita sama si Set nanti ya. Nah itu, dan kita kalau mau akses kayak gini harus pakai looping kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini agak cepat ya, maaf ya. Atau kalau kecepatan bilang aja nggak apa-apa. Nah ini buat adding value. Nah di set tetap kita maksudnya di set kita masih bisa menambahkan value, ya kan. Caranya dengan pakai fungsi bawaan dari setnya itu, built-in dari setnya itu namanya add. Jadi days dot add sun. Di sini kan nggak ada sun ya, nggak ada sun ya, kan. Terus kita print lagi, maka akan ada sun, ya kan. Kenapa sih sun ada di sini? Suka-suka dia, gitu kan. Urutan tidak diperhatikan di sini, gitu kan. Kalau list kan tadi kalau kita misalkan nambahin bisa di depan, bisa di belakang, bisa request, ya kan. Kalau si add itu yang penting udah ada aja, berarti udah masuk data kita, kayak gitu. Nah, buat nge-remove value di set itu ada beberapa cara. Ada bisa pakai rumus function remove, discard, atau pop. Dan ini popnya kecil, kalau nggak salah gede nggak bisa. Ini ditambahkan kayak gini ya, kayak di add sama. Jadi nama variabel kita dengan yang struktur datanya set dot add, berarti dot remove atau dot discard atau dot pop, ya kan. Isinya nanti apa yang mau kita remove, kayak gitu. Atau enggak ya, lupa. Menghapus satu data pada set. Iya, akan error kalau data yang kita pengen hapus itu nggak ada di set.
Berarti kita nanti di sini sebutin apa yang mau kita hapus. Kayak gitu. Nah, dia bakal keluarannya error. Kalau ternyata kita, misalkan data kita yang di sini, tapi kita mau ngapus di sini remove, di dalamnya itu Senin. Nah, Senin kan nggak ada di sini. Kayak gitu, dia error nanti keluarannya. Nah, beda sama discard. Bedanya sama-sama buat ngapus, tapi kalau discard itu dia nggak bakal error kalau misalkan datanya itu nggak ada. Nah, ini mungkin akan memudahkan coding aja sih nanti gitu kan, apa, loncat-loncat, maksudnya kalau error dikit nggak langsung berhenti program kita gitu kan. Tapi kalau discard ini dia nggak error kalau misalkan datanya nggak ada di dalam set. Lanjut aja, lewat aja. Nah, pop ini kita, kalau pop ini harusnya kita nggak usah request data mana yang mau kita hapus. Tapi dia akan mengeluarkan, ya kan, atau menghapus data pertama dari set. Ya kan, nah lagi-lagi di sini kemungkinan besar kita kan nggak tahu si set itu nyimpen data yang pertama di set itu apa gitu kan. Tapi kayaknya sih harusnya sih tahu gitu kan. Misalkan kalau misalkan kita cobain deh, masalah juga. Nah, misalkan kita punya hari, terus bikin setnya misalkan Senin sama Selasa, terus kita harusnya Senin yang hilang ya. Gitu. Oh, benar, Senin yang hilang. Berarti nggak blank-blank banget lah teman-teman, santai-santai. Berarti tetap seperti penulisan kita. Kalau misalkan yang di depannya Senin, ya berarti ketika kita pop, ya Senin yang hilang. Tinggal Selasa, sisa Selasa. Seperti itu. Oke, next. Ini maafin bagian yang ini saya tadi nggak sempat ngedit, jadi cuma kopas-kopas doang. Nah, tadi yang dibilang kalau misalkan ada yang masih ingat tentang sequence, struktur data atau tipe data standar di Python itu namanya sequence. Ya kan? Jadi sequence itu bisa kita construct, bisa kita buat, ya kan, dengan fungsi range ini. Kan? Oke, ini kepenting. Nah, ini dia. Jadi kita bisa bikin sequence pakai range. Ya kan? Ini semantik ya, sintaks, maaf, semantik sih. Ini sintaksnya ya. Jadi sintaksnya, teman-teman panggil range, terus kasih angkanya. Stopnya itu pengen di berapa sih? Ya kan? Misalkan kalau misalkan kita masukin range itu 5. Kan kalau pengen kita range 5. Oh ya, maaf, harus di print baru keluar. Kok nggak keluar? Oke, sepertinya saya ada yang salah. Nanti kita coba lihat di depannya. Atau kalau nggak salah emang nggak bisa kayak gitu. Oke, terus ada juga ya caranya yang kedua. Kalau yang tadi kita nentuin stopnya itu di angka berapa. Ingat, stopnya min 1. Kalau misalkan kita tadi 5 pengennya, berarti yang akan keluar nanti 0 sampai 4 doang. Nah, range ada start stop. Ya kan, startnya di mana, stopnya berapa. Kayak gitu. Terus ada juga start stop step. Step ini berarti loncat-loncat ya. Kalau yang ini, yang dua ini standar, kita loncatnya cuma satu-satu. 0, 1, 2, 3, 4. Atau 5, 4, 3, 5, 6, 7, 8. Kalau yang di sini yang terakhir, kita bisa tentuin loncatnya itu mau berapa. Ya kan? Nah, ini ya contohnya. Oh, ternyata dia tuh harus, ya baru ingat, dia tuh ternyata sebuah fungsi buat nge-generate, semacam nge-generate data teman-teman. Jadi ya harus kita definisikan dia tuh mau dimasukin ke dalam struktur data apa gitu. Contoh di sini berarti kalau misalkan kita pengen dia masukin ke dalam list, salah, 1, 2, 3, nggak usah BPN masa. Jadi aneh. Oke, ada yang tahu kenapa? Ini saya jarang pakai juga kalau
range dipakai buat ginian. Nah, oke, tapi biasanya si range itu kita pakai ya tadi buat mengakses di looping, kita biasa pakai range itu di situ. Jadi apa namanya, buat di kita deskripsiin dulu tuh, ya kan? Kalau misalkan kita mau aksesnya indeks itu lebih dari satu, indeks yang kayak gimana aja yang mau kita akses, ya kan? Mau ada batas atas, batas bawah, batas bawah, batas atas, atau ada batas atasnya doang, berarti kita mulai dari awal sampai batas atas, ya kan? Kalau misalkan ada batas bawah sama batas atas, berarti kita mulai pada batas tertentu, ya kan, di dua batas ini. Atau kita mau ada dua batas, atas bawah, plus ada loncatnya berapa kali, ya kan? Jadi di sini tentunya bisa pakai range, kayak gitu. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Nah, kita masuk loop ini, maaf ya materinya agak loncat, jadi harusnya sih di kondisi dulu, kondisi if kayak gitu-gitu, tapi saya loncat ke loop dulu. Nah, oke, jadi loop ada beberapa, ya dua, seenggaknya ada for sama ada while. Ya, emang dua, for sama while. Jadi for sama satu lagi nanti while. Nah, kalau yang for ini, atau gini deh, intinya loop itu kan kita mau mengakses si ini tuh satu-satu, tapi otomatis gitu loh. Enggak kita tulis satu-satu. Kalau misalnya kita punya list satu, enggak kita tulis list satu, indeks ke 0, enter list satu, indeks kedua, enggak gitu. Tapi kita bikin si komputernya yang jalan sendirian, akses satu-satu kayak gitu. Nah, kita pengen kita punya list awalnya gini, isinya red, orange, green, purple, sama blue. Kita pengen ubah dia menjadi black, 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 black. Nah, ini teman-teman jangan ketipu ini ya. Ya sesungguhnya di dunia coding itu tidak sewarna-warni ini banget gitu. Ketika teman-teman tulis red, dia berwarna merah enggak juga. Tapi warna-warni bisa sih ya tulis codingannya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kan nggak mungkin dong kita ini misalkan nama listnya warna sama dengan ini isinya. Nggak mungkin kita warna indeks ke 0 sama dengan black. Warna indeks kedua ke 1 maaf sama dengan black. Nggak mungkin kayak gitu dong gitu kan. Nah, kalau 5 sih mungkin sedikit masih mungkin ya kan, tapi kalau misalnya 1 juta ya keriting yang ada ya apa jari-jari kita ya kan, ngoding belum kelar keriting duluan. Nah, caranya itu kita bisa pakai loop ya kan. Nah, di sini pakai for ya kan, tapi intinya intuisinya kayak gini gitu kan. Kalau pakai for sorry. Nah, ini bagusnya sih ini dibedain ya antara colors dengan colors yang ini. Jadi for, jadi ini sintaksnya. For colors 0 in colors, ini sedokot sih bukan sintaks sih, apa namanya, kode-kodean tapi masih dalam bentuk tulisan manusia, tapi semi kode lah, sedokot namanya. Nah, ini for colors 0 in colors, ya kan? Berarti colors 0 itu maaf, ketika udah ketemu colors 0-nya, kan kita cari nih colors 0 di dalam colors. Apa sih? Tadi warnanya red, ya kan? Nah, ketika udah ketemu si red itu, apa yang kita lakukan? Colors 0, kita assign, kita timpa pakai black, maka jadilah dia black. Ya kan? Begitupun seterusnya, kita cari colors 1, colors 2, colors index ketiga, colors index keempat, ya kan? Maka semuanya jadi black, kayak gitu. Nah, nah ini yang tadi saya maksud range itu ya kan. Jadi nanti kita bisa pakai range juga implementasinya. Jadi range 0 sampai 5 ya kan, karena di sini kan 0 sampai 4, berarti range-nya itu 0 sampai 5 lebihin 1 kayak gitu. Jadi nanti bisa teman-teman kayak gini. Nah, ini maksud range tadi yang saya bilang nggak keluar-keluar, kenapa nggak keluar-keluar tadi. Jadi for i in range 0 sampai 5 ya kan. For i ini variabel teman-teman bebas mau namanya apa aja ya kan, buat increment. Jadi i itu ini tebakan saya sih, itu apa namanya, dia singkatan dari increment ya kan, sering dipakai memang di coding. For i in range 0 sampai 5 ya kan, maka dia akan memasukkan satu-satu nilai dari range ini. Range 0 sampai 5 itu kan tadi isinya apa?
0, sebuah sequence, jadi ini sequence ya, sebuah sequence yang isinya 0, 1, 2, 3, 4, ya kan? Maka satu-satu, 0 dulu masukin ke 1, maaf, masukin ke I. Maka si 0 ini nilai, maaf, si I ini nilainya adalah 0. Maka yang mau kita lakukan adalah colors ke I, kita ganti sama black semua. Nah, karena tadi I yang pertama adalah 0, berarti colors index ke 0, kita ganti black. Ya kan? Nah, dia belum berhenti selama range-nya, selama nilai-nilai atau angka-angka yang ada di range ini belum habis. Kan tadi baru 0, masih ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Jadi dia seperti itulah looping. Jadi kalau pakai range tadi dari mulai 0, 1, 2, 3, 4 semuanya kita ganti pakai black. Nah, ini cukup 2 baris doang. Ya kan? Kalau misalkan tadi teman-teman mau satu-satu, colors 0 black, enter. Colors 1 black, enter. Colors 2 black, enter. Itu kan ada 5 jadinya. Ya kan, kayak efisien. Gitu. Nah, ini kalau mau teman-teman coba terkait dengan looping untuk for. Ya kan? Jadi datanya awalnya ini, nah ini aslinya teman-teman, red, orange, green, purple, blue, merah semua itu kan, nggak berwarna-warni seperti yang dibayangkan. Ya, ekspektasi versus realita. Nah ini, jadi ini looping yang kita pelajarin, looping force, ya kan? Jadi kita mau ganti semuanya jadi black. Gitu. Ketika kita print lagi, maka black, 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 black. Gitu. Nah yang kedua, yang terakhir itu while statement. Jadi bedanya kalau si for tadi kita nentuin kapan si komputer akan berhenti pakai rentang, pakai range tadi kan. Kalau kita pakai range 0 sampai 5, maka ketika udah sampai 5 dia berhenti. Nah kalau while itu dia akan berhenti, dia batasannya itu pakai kondisi, ya kan. Saat kondisinya dia true, maka loopnya ini akan terus jalan, ya kan. Nah dia akan berhenti atau terminate, di sini bahasanya stop atau terminate saat dia become false for the first time, ya kan. Jadi kapanpun dia nemu false, ya kan, mau di akhir, mau di awal, mau di tengah-tengah, pokoknya kalau dia ketemu false, kondisi yang false, nanti dia berhenti while-nya. Nah, mana contohnya ya? Ini ketutup, maaf. Oke, jadi gini, while itu ya, selama ada data di sini. Jadi intuisinya gini, selama ada data di colors, maka dia gak bakal berhenti. Ya kan, ini apa sih tadi? Pengen. Oke. Ini nih, dampak dari kupas gelang. Ya, sebentar ya, kita pahami dulu bareng-bareng. Kita baca ini dulu. Oke, suppose we copy from the list colors to orange. Oke, jika colors adalah orange, orange, blue, orange, 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 then orange is orange, orange. If color is green, orange, orange, then orange is list kosong. Orange. Oh. Oke. Oke, jadi dia ngecek kalau misalkan dia apa namanya, data kita itu kayak gini urutannya, orange, orange, blue, orange, 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 maka si orange ini akan diassign menjadi orange, orange. Tapi kalau misalkan data colors kita green, orange, orange, maka si oranges ini akan kita assign dengan list kosong. Contoh, orange, orange, blue, ya kan? Maka si orange ini adalah si orange ini ya. Ini bikin variabelnya memang singkat ya, oranges dibacanya kali ya, orange. Isinya orange, orange karena dia udah terpenuhi orange, orange, blue, kayak gitu. Nah ini contoh apa namanya sintaksnya. Jadi while, saat, ketika. Oh, sorry, kok baru nguas sih. Oke. Jadi yang tadi agak ini ya, agak nih ya. Oke. Jadi intinya maksudnya kita kan punya data colors namanya, ya. Nah kita pengen bikin data baru namanya orange.
Nah, kita cara ngisi data orange-nya itu berdasarkan data colors ini. Kita ngecek satu-satu data colors ini, kan dia list. Cek satu-satu. Kalau isinya itu orange, maka akan ditulis di sini orange juga. Kayak gitu ya intinya ya. Nih kita lihat ini kandungannya aja. Jadi selama colors yang ini berarti yang baris satu ke I, ya kan, itu sama dengan orange. Nah, I-nya ini mulai dari 0 ya. Jadi kita harus, kalau kayak gini caranya berarti kita harus bikin dulu I sama dengan 0. Nah, kalau misalnya sama dengan orange, maka apa yang mau kita lakukan? Maka orange yang ini, orange, ya kan, kita append, ya kan, ingat tadi append nambahnya di mana? Di belakang ya, di belakang colors ke I. Jadi colors ke I, misalkan I-nya 0, colors ke I itu kan berarti orange. Maka kita append pakai orange ini. Maka si orange nanti punya data satu namanya orange, ya kan, terus increment. Nah ini incrementnya nih. Jadi I sama dengan I ditambah 1. Kayak gitu. Nah ini kan kalau misalkan sama dengan, kita lihat indeks yang pertama yang 0. Colors 0. Sama dengan orange kah? Ternyata true. Berarti dia lanjut ke bawah. Ya kan, kita nge-append datanya ke orange. Lalu increment. I sama dengan I tambah 1. Nyatanya 0, kita tambahin 1. Berarti sekarang I-nya 1. Berarti colors ke 1. Apakah sama dengan orange? Data masih orange. Berarti masih lanjut. Ya kan? Ternyata pas di increment lagi, I sama dengan 2, dia tuh ternyata blue. Apakah sama dengan orange? Pasti cek, oh ternyata false dia. Nah, maka saat itu juga lah while ini keluar. Ya kan? Jadi dia akan keluar saat menemukan false, ya kan, yang pertama kali. Nah, maka ketika kita ngeprint orange, ya isinya itu ya cuma 2. Orang tadi yang berhasil cuma ini doang kedua. Ya kan, setelah sampai sini blue, dia gagal. Maka orange. Seperti itu. Intinya sih seperti itu. Oke, ini ada bonus dikit sebelum ke tugas. Ini gimana nanti Ki? Lupa nanya. Konsepnya nanti gimana? Setelah materi, tanya jawab atau gimana? Oh iya, setelah materi tanya jawab, Bang. Oh gitu. Sampai jam berapa materi? Paling 15 menit terakhir nanti mulai tanya jawab. Oke, berarti ada sekitar 7 menit lagi ya? Iya. Ya, sebentar lagi sih ini mau beres sih. Sisanya nanti latihan. Kalau emang mau tanya jawab, berarti latihannya di rumah aja. Emang di rumah sih. Maksudnya latihannya nggak dikerjain sekarang. Nonton kerjain setelah pertemuan ini berarti. Nah ini bonus simpel terkait input output untuk ketika kita keyboard, ya dari keyboard. Reading keyboard input. Jadi Python punya fungsi namanya input. Pakai F. Input, ya kan. Nah, dia kalau misalkan kita panggil fungsi input ini, maka nanti codingan kita ketika kita run dan dia nyampe ke fungsi input, maka dia akan berhenti, nungguin, ya kan. Nah, di sini dia nungguin masukan dari kita, dari user, ya kan. Nah, jadi dia nunggu, setia banget ya, dia gak bakal ninggalin. Jadi dia bakal nunggu sampai benar-benar ada input, dan walaupun udah ada input tapi belum kita enter, ya belum kemasuk input gitu loh. Kita input, ketik, enter, baru dia jalan lagi gitu kan. Kayak gitu. Jadi cuma si input ini dia hasilnya nanti apapun yang kita ketik lewat keyboard, ya kan, si komputer nanti nerimanya adalah string. Jadi kalau misalkan kita ketik angka dan mau kita olah si angka masukan itu, maka kita harus apa sih bahasanya dulu? Kalau saya sih bilang apa ya, dipaksa, bukan sebenarnya ada bahasa kerennya cuma lupa. Kayak pokoknya dipaksa jadi integer dulu. Kita dipaksa dengan fungsi int ini. Jadi int buka kurung isinya variabelnya nanti dari inputnya. Jadi kita paksa jadi integer dulu. Baru dia bakal jadi integer. Kalau misalkan kita nggak paksa jadi integer, maka dia nanti tetap string. Nggak bisa kita tambahin, nggak bisa kita kurangin kalau ternyata itu angka. Contoh kayak gini. Jadi kalau misalkan kita punya variabel namanya name. Nah, name ini kita maunya si user yang masukin nama, ya kan, maka kita bisa pakai fungsi input buka kurung karena dia fungsi. Nah, kita bisa masukin embel-embel di sini. Embel-embel itu apa ya, kalau di dunia software itu namanya, kerennya di convert. Ya, convert. Enggak, itu bahasa Inggrisnya ya, keren sih. Cuma saya tuh punya ini kan, punya bahasa Indonesianya, cuma lupa.
apa pemaksaan, dia pepaksa, entahlah lupa, entahlah, semoga ingat. Oke, jadi sorry. Oke, jadi dia bisa pakai embel-embel. Ini saya juga lupa nama embel-embel kalau di software pengembangan software itu namanya apa? Stakeholder. Lupa lah apa itu. Mungkin ada yang anak software di sini. Jadi nanti ada kata-katanya masukkan nama spasi buat kasih jarak aja sih ini. Nah, si baris name ini sampai tutup kurung, dia nanti akan nungguin sampai sini nih. Sampai kita ngetik Budi. Ini kayak pelajaran bahasa Indonesia ya, Budi. Nah, kayak gitu. Nah, ya bapak saya harusnya di sini bapak saya ya Budi ya. Jadi ini bakal nungguin kalau misalkan kita belum masukin apa-apa ya dia nungguin terus ya kan sampai kita masukin sesuatu terus kita print name ya Budi yang keluar kayak gitu. Nah bedanya dengan kayak gini ya teman-teman mau bikin program sederhana katakanlah program sederhana ngitung luas persegi entah itu persegi panjang atau persegi doang rumusnya sama kan ya. Nah, yang teman-teman butuhin kan panjang sama lebar. Maka kita bikin variabel namanya panjang. Terus bikin juga namanya variabel namanya lebar. Itu yang nanti akan dimasukkan oleh user. Nah, kita pakai fungsi input ini. Fungsi input ini. Ya kan, terus tulis masukkan nilai panjang, titik 2. Masukkan nilai lebar, titik 2. Ya kan, nanti akan muncul kayak gini, masukkan nilai panjang. Satu-satu dia nanti. Yang lebar ini nggak bakal keluar dulu sebelum yang ini dimasukin. 7. Enter, keluar yang masukin nilai lebar 8, enter. Nah, di sini program di balik layar. Ya kan, luas sama dengan INT panjang. Nah, ini dia kenapa pakai INT dulu. Ya kan, dia belum ingat. Dia dipaksa jadi integer dulu. Karena dia, walaupun kita masukin 7, ketika masuk ke panjang ini, si 7-nya ini adalah karakter atau string. Ya kan, maka kita harus paksa dulu pakai integer. Ya kan, kita harus paksa dulu pakai integer panjang. Nah, kalau misalkan udah dipaksa, baru kita bisa pakai fungsi aritmatik perkalian. Baru kita bisa kaliin dengan lebar. Lebar pun kita paksa juga jadi integer dulu. Kita ubah dulu, convert dulu. Jadi tadi kalau bahasanya Kenzie di convert dulu pakai integer. Ya kan, nah setelah itu panjang kali lebar bisa kita lakuin. Hasilnya akan disimpan di luas. Print luas. Ya kan, luas, luas. Hasilnya 56. Tuh, ini apa namanya sedikit tambahan aja. Gitu kan. Nah, ini nanti latihan buat teman-teman, silakan bikin program sederhana buat menyelesaikan satu. Ya problem matematika ini rumus. Ayo. Ya ini dalil ya, udah jadi dalil ya kalau Pitagoras itu. Ini dalil Pitagoras ya. Jadi udah agak mungkin lagi salah. Ya, bukan lagi hukum, bukan lagi apa, ini udah jadi dalil. Dalil Pitagoras ya, C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi berarti inputannya A sama B. Maka keluar C-nya nanti. Ya, silakan teman-teman bikin programnya dengan tadi materi yang udah dibikin. Maksudnya materi yang udah dijelasin tadi ya. Nah, terus yang kedua, buatlah program yang dapat membandingkan dua buah nilai. Apakah dia sama besar, lebih kecil, atau tidak, itu berarti sama dengan ya. Oke, atau sama dengan. Nah, coba teman-teman buat di rumah. Ini simple kok, nggak ribuan baris. Dan cuma pakai trik-trik sederhana tadi itu bisa, yang tadi kita udah belajar bareng-bareng. Kayak gitu. Oke, itu dulu mungkin materi dari saya, Dwiki. Saya balikin lagi ke Dwiki, silakan. Oke, iya. Oke, makasih Bang buat materinya. Siap. Keren buat dasarnya nanti kalau kita ngolah data yang asli. Ini kepake sih kalau misalnya nanti kalian benar-benar ngolah data yang asli. Oke. Jadi tadi kan udah di-share ya. Ini deh, di-share. Wih, ini dong, ada dong pertanyaan dong. Nah, iya. Untuk pertanyaannya bisa dikirim ke si.do/94424. Terus juga ini ada presensi yang belum. Yang mau nanya, silahkan dikirim aja langsung ke Slido-nya. Biar rapi. Oke, izin jawab ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Kelihatan nggak di situ? Kelihatan, Bang? Kelihatan ya. Ini barbar aja ya, saya nggak tahu cara pakai Sli.io ini gimana. Saya tampilin aja lah di sini baiknya. Nah, ini pertanyaannya dari, ini kayaknya sih anak Ilkom. Anonimus semua soalnya. Kayaknya anak Ilkom ya. Oke,
Pertama, ini fungsinya buat apa? Mark as all kalau udah dijawab di checklist. Highlight, oke, di highlight ditaruh di atas. Start, oke sip. Ini apa? Oh, pertanyaan orang bisa kita edit. Oh iya, oh gimana dong? Pertanyaan orang yang diedit. Oke deh, yang pertama, ini semoga bisa jawab ya, bismillah. Bang, tujuan penggunaan fungsi tuple di keadaan nyata untuk apa ya? Oke, tuple. Ini saya suka agak lemot ya. Tuple itu yang mana? Yang yang tadi yang nggak bisa diubah ya. Tadi ya udah sempat disinggung sih. Ya walaupun dunia nyatanya sih. Jadi intinya teman-teman bisa pakai struktur data tuple itu untuk data-data yang menurut teman-teman itu perlu kehati-hatian untuk diubah gitu loh. Atau maksudnya nggak gampang diubah, ya kan? Dia kan tetap bisa diakses. Atau gini deh bahasanya, dia tuh enggak data teman-teman tuh nggak bakal sering diupdate. Seringnya itu cuma diakses doang, diambil-ambil. Nah, itu pakai tuple lebih cocok itu, lebih cakep itu. Jadi teman-teman bikin data, ya kan? Tapi data itu tuh bukan buat diubah-ubah, tapi buat diambil doang. Kita pengen tahu tuple indeks ke 1 isinya apa, ambil, ya kan? Terus nah, setelah ngambil itu kan bisa teman-teman assign ke variabel lain baru dihitung. Jadi yang kira-kira data kita tuh jarang untuk diedit atau bahkan nggak pernah untuk diedit, atau mungkin rahasia ya, nggak boleh diedit gitu, atau mungkin nggak boleh diedit, ya itu pakai tuple karena dia kan nggak bisa diedit, ya kan, datanya cuma bisa diakses doang. Nah itu pakai tuple itu bagus, ya kan. Atau tadi yang saya sebutin pertama, ketika teman-teman jarang atau nggak pernah mengubah data itu, ya kan, maka pakai tuple. Contoh realnya kayak apa ya? Data yang jarang diubah itu aduh apa ya? Ada ide kira-kira realnya apa? Apa ya? Misal nama orang gitu Bang. Nama. Mungkin kalau typo gitu baru diubah kan? Yang nggak sering diubah, misalkan nick gitu kan, nick kan agak rawan diubah kan, ubah dikit aja kan bisa beda orang, ya kan. Dan kita seringnya pakai nick itu kan cuma diakses doang, kita masukin nick, bener gak namanya ini gitu kan, dibandingin doang gitu kan. Makanya buat data-data gitulah, data-data yang dia tuh rawan kalau diubah tuh, ya kan. Atau emang bukan rawan, bukan ini, tapi emang kita jarang ubah, nggak bakal diubah, ya itu pakai tuple kayak gitu. Ini semoga menjawab ya. Kalau kurang jelas silakan ini aja, interupsi. Ya. Lanjut ya Ki ya. Mangga Bang, lanjut. Ya, pertanyaan kedua, bisa tolong jelasin lagi terkait fungsi set itu digunakan untuk apa? Ini mirip-mirip ya pertanyaannya. Jadi apa namanya, fungsinya buat apa sih di real, emang kita butuhnya kan realnya, real life ya gitu kan. Nah, set oke, sebentar. Jadi iya ya, set itu ya saya juga enggak ini sih, apa namanya, enggak bahasa kasarnya enggak habis pikir gitu kan. Kok bisa-bisanya ada tipe data kayak gitu kan. Ya sebentar. Saya perlu baca lagi. Jadi ini coba saya jawab setahu saya ya. Teman-teman silakan cari di apa namanya di tempat lain, di platform lain buat melengkapi. Jadi apa ya, di set ini apa ya, lebih strict lagi memang dari tipe-tipe data 3 yang lainnya itu kan. Dia kan yang paling bawah tadi kita bahas ya, yang paling strict banget ya. Udah nggak bisa diubah, isinya juga terbatas, nggak bisa double-double, ya kan. Ya mungkin ya bisa dipakai buat data yang kayak gitu loh. Data yang dia tuh unik setiap datanya, nggak boleh ada 2 data, ya kan. Karena kan set ini kan ya fungsi untuk mengubah data, kita punya data
kita ubah menjadi struktur datanya set, ya kan? Maka kalau misalkan kita punya data, kita contoh ya, mana? Oke, contoh kayak gini. Kita bikin set ya, misalkan ini kita set, terus pakai kurawal ya, kurawal tanpa key karena dia set. Contoh misalkan kita punya datanya itu 1, 2, 3, 4, ya kan? Ini kalau misalkan kita print data set, ini 1, 2, 3, 4. Ya lain cerita kalau misalkan kita di sini 1, 2, 3, 4 terus punya 1 banyak 5 kali. Kalau misalkan kita print, jangan, oke kita tambahin lagi deh biar keubah. Punten bang, belum ke share screen bang. Ya sorry tadi di stop. Sip, makasih udah ngingetin. Windows your entire screen. Oke, proses. Masuk. Oke. Nah ini contoh. Kalau misalkan kita bikin data kita awalnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5-nya ada 4 kali, ya kan? Nah kalau misalkan kita pakai data ini, masukin ke data underscore set, terus kita pakainya struktur data set, ya kan? Maka kalau misalkan kita print si data setnya ini, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 doang. 5-nya itu udah hapus. Ya mungkin ini bisa jadi trik juga kalau teman-teman mau ngapus redundan kali ya. Mau ngapus redundan, mau hapus duplikasi, ya kan? Ya pakai aja dataset gitu kan, kita kita paksa ke dataset, ya insya Allah itu redundannya bakal hilang gitu. Nah atau ya itu sih intinya buat data yang seperti apa ya, buat data kita yang tadi nggak mau diubah, emang jarang diubah, terus ketika kita bikin datanya itu nggak mau ada duplikasi di dalamnya, ya kan? Nah itu kita pakai dataset di situ seperti itu. Nah relive-nya saya juga kurang tahu karena jujur saya sendiri pun jarang pakai set, dictionary pun kehitung jari, atau bahkan kayaknya di tugas doang dictionary pun pakainya gitu loh. Lebih sering pakai list tadi sih, list apapun jarang, termasuk yang jarang list memang yang sering itu, karena ya list itu kan nanti implementasi luasnya kan pakai array, nanti kita belajar array ya, array yang bakal sering nanti dimainkan. Seperti itu, semoga menjawab teman-teman, maafin kalau kurang memuaskan. Yang ketiga, yang terakhir, Bang, kapan aja kita pakai kurung bracket, kurung siku, ya kan? Oke. Kapan aja? Tadi, pertama saat kita mengakses list maupun tuple. Oh enggak, yang pertama saat kita mau bikin list, ya kan? Sorry. Nah, saat kita mau bikin list, itu kita bisa pakai bracket langsung. Data list. Sorry, seringan di R. Oke, sama dengan kurung bracket, ya kan? Terus masukin datanya 2, 4, 5. Nah ini yang pertama, ya kan? Yang kedua itu saat kita mau akses list, pakai kurung bracket juga, ya kan? Indeks, mau akses indeksnya itu dimasukin di kurung bracket. Yang kedua, maka yang keluar adalah 5, kayak gitu. Jadi saat kita mau akses pakai indeks itu pakai kurung bracket. Yang ketiga, kalau ternyata datanya kita adalah data tuple, gitu. Nah ini pun sama kayak list. Ini bisa diakses pakai bracket. Harusnya 4. Gitu. Ini nggak keluar. Oh, baru tahu. Kita harus pakai pin bagaimana. Pin dulunya baru keluar. Nah, ini jadi yang pertama saat kita mau bikin list, bracket. Saat kita mau akses list, indeksnya dikurungin pakai bracket. Saat kita mau akses tuple, indeksnya juga dikurungin pakai bracket. Terus nanti array, itu kan. Atau kalau misalkan
listnya itu nested list, ya kan? Nest list. List pertama 1, 2. List yang kedua A, B, AB, ya kan? Nah ini kan mainin ini ya, mainin apa namanya, mainin kurung siku nantinya, ya kan? Kita punya, nah ini nggak sukanya di Jupyter tuh, harusnya kan ngetik nest ini kan cukup nih keluar apa sarannya nest list, enter ya. Tapi kalau ini kita mau nggak mau harus tulis nest list kurung siku, ya kan? Nah kita mau akses yang mana? Mau akses misalkan yang pertama, berarti indeksnya 0. Nah terus mainkan lagi di sini, tambahin lagi bracket satu lagi untuk dari yang 0 ini kan yang 0 indeks yang ke-0 dari nest list. Kita mau akses yang mananya? Contoh yang satunya, bikin keluarlah 2 kan, karena 0, 1 kayak gitu. Jadi itu sih saat membuat list dan saat mengakses list atau array itu nanti pakai bracket kita, pakai kurung siku seperti itu. Mana ya? Oke, itu dari 3 pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Makasih yang udah bertanya. Ya, bisa ditanya yang masih ada yang mau nanya, monggo ditanya. Ya, langsung ketik aja di Slido-nya, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi sambil nunggu ada yang nanya. Mau minta tolong buat isi feedback dari pertemuan hari ini. Jadi ini feedback buat kedepannya apa aja yang kita bisa improve. Oke, jadi ada yang mau nanya, silakan mangga, atau mau langsung. Nah, ada lagi tuh Bang. Ya, siap. Dari masih anonimus. Ya, atau ini anonimus itu nama orang sebetulnya dia. Biasanya anonimus ya. Oke, kalau kerja biasanya pakai kode yang mana? Maksudnya? Mungkin pakai tipe data yang mana gitu Bang. Oke, anggaplah itu ya. Jadi, nah ini pentingnya teman-teman tuh menguasai basic ya, menguasai dasar yang tadi saya bilang di awal. Jadi ketika teman-teman basicnya itu teman-teman kuasai semuanya, nggak harus jago, cukup tahu, ya kan, teman-teman tahu atau pernah nempel gitu loh. Nah itu teman-teman ketika dihadapkan di dunia kerja, itu gampang nanti adaptasinya dibanding teman-teman mengandalkan satu aja gitu loh. Ya walaupun kalau kita tahu kan ya di anim-anim kan kalau jagoan itu kan jurusnya cuma satu itu doang ya kan, katanya yang satu itu aja pamungkas ya kan. Nah, tapi itu kan beda cerita gitu loh. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman dunia kerja kan teman-teman belum tahu gitu loh, apa istilahnya itu, black box, teman-teman kerjanya bakal kayak gimana ya kan, datanya bakal kayak gimana, maka langkah baiknya teman-teman ya tahu semuanya gitu loh. Nah kalau saya sendiri biasanya pakai tipe data yang mana? Tadi ya saya kan kerjanya di R sebenarnya, di Python tuh cuma buat crawling data, hasil crawling ya biasa langsung di diekspor jadi file CSV, separated value, atau jadi file Excel langsung ya kan. Jadi jarang hasil crawling itu diolah di Python tuh, jarang banget. Jadi biasa dari Python ngambil data, karena di Python tuh enak kalau teman-teman, yang mungkin nanti bisa kita sharing, atau mungkin teman-teman ada yang udah pernah juga pakai sebuah library yang namanya Selenium. Ini keren sih dari namanya Selenium. Jadi itu ya salah satu buat buat crawling bisa dipakai dia gitu kan. Untuk otomasi website. Jadi akses website secara otomatis. Nah itu datanya ya langsung dilarikan ke R gitu loh. Di R pun ya sama, nantinya kan otomatis ketika real life itu kan datanya udah dalam bentuk ini ya, array, udah dalam bentuk multidimensi, minimal 2 dimensi gitu kan. Akhirnya memang yang bakal sering kita pakai itu adalah yang list gitu loh, nested list, atau biasa nanti kita sebut sebagai array. Jadi itu sih yang bakal sering kita pakai sebenarnya nanti ke depannya kalau di tempat saya kerja gitu kan. Kurang tahu deh kalau di tempat
teman-teman yang lain gitu kan itu seperti apa namanya belum ini sih. Dan saya kemarin sempat ikut ini loh. Mungkin teman-teman follow akun Data Science Indonesia IG. Kemarin mereka sempat live bareng Data Science-nya Bukalapak. Jadi saya sempat nonton dan ya apa ya insight dari yang saya dapetin itu dari beliau itu kita kan kadang kan kalau ikut di komunitas data mining gitu kan ngelihatnya kan ribet banget gitu kan udah ngomongin ada yang pakai apa sih namanya NLP, neural network programming, ada yang udah macam-macam lah pokoknya gitu kan algoritma macam-macam yang itu pusing banget gitu kan ya apa namanya kompleks ya istilahnya gitu kan tapi ya nanti real life itu yang dasar itu lebih dibutuhkan gitu jadi beliau tuh cerita kan ada yang nanya itu loh kak seberapa besar sih data yang kakak pakai gitu loh di pada saat olah data gitu kan di Bukalapak gitu kan ya beliau bilang gitu loh ya sebanyak banyaknya memang banyak data di Bukalapak itu gitu kan tapi yang beliau pakai itu yang cuma dibutuhin dan yang dibutuhin itu enggak semuanya gitu loh tapi ya cuma data seminggu cuma data sebulan gitu kan ya walaupun kita tahu lah ya data sebulannya Bukalapak kan nggak kecil juga gitu kan ada berapa user yang Bukalapak ada yang tahu ya anggap ya usernya 1 juta ya kan ya 1 juta itu misalkan seminggu beli 1 ya kan berarti kalau misalkan data seminggu ya ada 1 juta record sebenarnya gitu kan ya tapi intinya apa namanya akan yang sederhana-sederhana juga nanti kok gitu loh jadi dari data yang kompleks dari yang multidimensi nanti seringnya bakal teman-teman alihkan ke data yang dimensinya lebih rendah ya kan array vektor ya kan atau tabel apa namanya array 2 dimensi ya kan kayak gitu itu seringnya sih kayak gitu nanti apa namanya itu yang saya alamin sih gitu kan di dunia kerja itu kan itu sih paling jawabannya. Oke bang sip makasih bang udah jawab sama udah bagi-bagi waktunya di sini jadi terus makasih juga buat semuanya yang udah hadir di DNA yang ketiga ini ini baru sesi ini ya materi jadi nanti ada sesi prakteknya menyusul terus pantengin di grupnya aja jangan hati-hati ada info yang kelewat terus jangan lupa juga buat isi form feedbacknya oke mungkin sekian buat DNA hari ini terima kasih buat semuanya terutama makasih buat Bang Devi ya Bang udah terima kasih juga bagi waktunya terima kasih ditutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sama-sama Julius saya pamit ya teman-teman makasih banyak mohon maaf kalau banyak kekurangan ditunggu besok kita bisa banyak praktek jadi